Cepet jalan. Bos, ini bahaya banget. Kamu ikut aku. Tugas kita, ngegigagin warga, biar pergi. Aku nggak mau nyelamatin bayi. Matinya ke bom ya. Kok masih ada tangisan anak? Penyelamatan nggak berhasil. Pak, Pak Wang baik hati. Rumah butuh beberapa yang ngurus teh dan air. Melihat kalian punya muka, lumayan. Makanya kalian berdua, kesempatan ngelayanin di rumah. Kalian berdua cewek rempong. Jangan nggak tahu diri. Pak! Kak Ipar, kalian tenang aja. Aku pasti bakal hidup keturunan terakhir Xiao. Jingan jangan bawa daya dan Xiai. Dasar orang sakit paru-paru, cepat pergi. Nying, nggak bisa bayar utang Pak Wang. Ambil aja dua cewek ini, ganti utang. Aku isekai, jadi sakit paru-paru, utang numpuk. Gue raja prajurit sejati. Nggak pernah takut hujan peluru. Sekarang malahan di tempat sialan ini. Jadi bapak-bapak ngurus. Ini mah awalannya. Dan anak-anak pada dipungut aja. Bau-bau. Full kick. Siapa berani sentuh ponakan gue? Xiaoxi, dasar orang sakit paru-paru, belum mati aja, berani ribut sama gue. Dua mata gue ini, Kok seram banget. Xiaoxi, kau nggak mau hidup ya? Berani macam sama paman ketiga. Percaya nggak? Gue hari ini, tulang-tulang kau. Gue bongkar buat makanan ini. Hari ini, gue bantu si sakit paru-paru. Cepet mati surga. badan ini lemah banget. Jangan pukul om aku. Aku ikut kamu. Deteksi lingkungan hidup host. Parah banget. Nah, tanda bayi lemah. Target, jaga hampir kritis. Sistem perlindungan udah aktif. Badan lagi diperbaiki. Sistem ada di tanganku, badanku udah pulih. Kalian kirimlah sapi. Kalian beriman kecil, aku nggak anggap kalian. Ada apa? Bukannya badan udah diperbaiki? Kok masih batuk darah? Badan host, cuma setelah terikat sistem, diperbaiki sementara, host harus nyelesain tugas sistem, baru bisa dapat waktu perbaikan lebih. Tugas apa? Misi inti host, di lingkungan manapun, tetap bertahan hidup. Jagain target yang ditentuin, keamanan hidup 5 anak. Badan aku kayak gini gimana mau jagain? Boga ini bukannya udah mau mati. Kok bisa keluarin kekuatan sekuat ini? Bos, dengar kalau orang mau mati, biasanya ada peningkatan sesaat. Mungkin dia... Peduli amat, keroyok aja. Hari ini, aku mau bawa dua cewek ini. Xiaoxi berani ngalang, biarin dia mati. Aku nggak percaya deh, kita banyak orang. Nggak bisa kalahin si sakit ini. Pak Wang, suruh kalian datang lagi utang. Atau kena kasus pembunuhan. Maksud kamu sebenarnya adalah, gue miskin, nggak takut sama yang kaya, nyawa murahan ini. Dan beberapa anak bawaan ini, kamu hari ini berani sentuh mereka, satu jari aja. Aku meski betul-betul sampai mati. Sebelum mati aku rela mati lawan. Dari kalian, gue ambil beberapa potong daging. Kalian datang cari duit kan? Bukan buat berantem sampai mati kan? Kalau sampai ada yang mati, Tuan Wang bisa lindungi kalian. Kalau beneran ada yang mati, Tuan Wang pasti nggak bakal demi urusan anak-anak kecil kayak gini. Beneran turun tangan. Minjemin kita para preman. Lagian, tatapan bocah ini serem banget. Gue nggak boleh ciut. Soalnya nanti gue gimana main? Bos, si batuk kering ini. Hari ini aneh banget. Lihat aja batuknya kayak gini. Jangan-jangan beneran kena penyakit aneh. Kena aja udah siap. Mending mundur dulu aja. Lagian dia nggak bakal kabur, nanti beberapa hari lagi kita balik. Siapa tahu dia malah mati sendiri karena sakit. Anggap lo mujur hari ini. Gue kasihan sama lo 3 hari lagi. Kalau masih nggak bisa ngasih duit, gue bakal bareng anak-anak kampret ini, gue lempar ke sungai biar dimakan buaya. Ayo kita pergi. Tiga hari lagi mereka balik. Gimana? Gimana dong? 3 hari lagi aja. Om lagi lemes. Arino makanan dong. Nggak ada sebutir beras pun. Nggak ada makanan lagi. Ya udah, panasin air. Misi darurat pertama keluar. Stabil keluarga awal. Selesai. Batas misi 2 jam. Hadiah, pengetahuan jebakan dasar. Perbaikan fisik 10%. Hukuman gagal. Fisik inang. Memburuk permanen dikit. Aja. Kesehatan target lindung. Turun drastis. Sistem keparat, gagal malah ganggu orang gue. Ya udah, cuma cari makanan doang. Turunin suhu, bersihin. Wah, aku angkat Sanwa masuk ke rumah Kak, ambil air. Bang. Aku sengaja ngompol. Malam terlalu dingin.
Bersihin target lindung, sama lingkungan tempat tinggal, kotoran yang kelihatan. Udah selesai. Tinggal banget. Sanwa bisa sembuh nggak? Bapak ibu dulu demam gini. Terus meninggal. Nanti sembuh kok. Buat target sakit, Sanwa, lakukan pendinginan fisik awal. Reading demam beres. Tugas lain udah beres. Nah, sekarang selesaikan yang paling susah. Iri makanan, kasih makan 5 mulut. Kakak, jagain mereka keluar cari makan. Bang, jangan, dingin. Di gunung bisa mati. Tenang, aku nggak bakal mati. Kalian nggak mati. Bos, Kok si sakit paru ini keluar? Cepat pergi. Jangan kena siap. kamu nggak lihat? Orangnya tuan mau sebelumnya. Lari dari keluarga Xiao. Dengar dia mukul orang, nggak tahu diri. Dengar kenapa? Orang yang mau mati, bawa 5 anak nyusahin. Lagian nggak ada hari lagi, masih bangga jadi orang terpelajar, gaya intelektual apaan, nyawa habis, mikir muka, pelan-pelan. Kayaknya tubuh asli. Punya reputasi jelek di desa ini. Di gunung ini, barang udah habis. Tubuh ini nggak bisa berburu. Ini beneran nggak kasih jalan. Aku nggak percaya. Tentara modern di zaman kuno ini beneran bisa mati kelaparan. Mendeteksi host. Aktif cari makanan. Kocok survival mode. Hadiah beras, 5 cakram di muka. Si keempat Xiao. Kak, pulang? Kamu ngapain? Aku nggak punya maksud buruk. Cuman, dengar anak nangis. Kasihan, di rumah ada sedikit, sisa bubur sayur pagi. Aku cuma berpikir, kalau gitu, aku pergi dulu, jaga anak baik-baik. Kalian ngapain? Kami salah. Kami nggak seharusnya. Biarin Nenek Li masuk. Jangan pukul adik. Pukul aku aja. Masa aku mukul kalian? Meski keluarga Xiao miskin, kita tetap keluarga terpelajar. Kok kamu bisa pergi minta-minta ke rumah orang lain? Malu banget. Kalau aku lihat lagi, aku pasti nggak bakal maafin kamu. Aku salah. Kamu jangan marah. Semuanya bangun. Om, kamu nggak mukul kita. Nggak mukul. Sebelumnya Om yang salah pikir. Prinsip lebih penting dari nyawa. Om mentenai. Aku masak dulu, bawa masuk buburnya juga. Om, kayaknya beda ya. Untuk semua target lindung, nyediain setidaknya 1 porsi. Makanan yang cukup buat kenyang. Misi darurat udah selesai. Hadiah lagi dikirim. Wah, hadiahnya barang. Boleh juga. Aku jadi lebih kuat juga. Sekarang, pasti bertahan kan? Ergu, kamu ngapain? Mau nambah? Om belum banyak makan. Enggak. Aku tambahin Om. Anak-anak ini terlalu dewasa sih. Daya, jangan marahin Ergo. Yang nih Panci, kalian bisa makan sepuasnya. Ada jebakan. Seharusnya dapat daging. Hari-hari ke depan pasti makin baik. Kemarin pasang jebakan, nggak tahu dapat buruan nggak? Berhasil. Selamat, Tuan dapat kelinci liar. Hadiah pengetahuan medis dasar. Kok, hadiahnya gini. Wah, ini bukan Xiao Lao Si. Belum mati aja, masih bisa dapat kelinci. Keberuntungan bagus ya. Tapi tenaga kayak gini, mending mikir, gimana bayar utang ke Pak Wang? Jangan nanti, nyeret desa kita. Nggak tenang semua. Kamu utang ke Pak Wang, bikin suamiku susah. Dapat kasih kelincinya. Jangan Bihua, jangan kira lo istri kepala desa. Aku takut sama lo. Urus rumah lo sendiri. Mau kelinci? Tangkap sendiri si sakit-sakitan ini. Dulu kalau dimarahin sama aku, paling cuma ngomel 1 kalimat. Aib banget. Sekarang malah berani bantah lo. Lo si sakit-sakitan. Sombong apaan? Tunggu, Pak Wang bakal ajarin lo. Sangwa, pingsan. Dipanggil gimana nggak bangun? Apa? Itu gara lo seret. Minyaknya mau habis kan?
Peringatan, peringatan. Target lindungi. Tanda vital Sanwa. Turun drastis. Kondisi bahaya banget. Misi darurat. Nilai makan Sanwa. Hadiah misi. Perbaikan fisik dasar 10%. Hukuman gagal. Target mati. Ternyata P3K disiapin buat aku pakai. Ayo ikut aku pulang. Sanwa jangan mati. Jangan nangis. Sekarang alat P3K itu obat nggak ada. Gimana? Tenang. Harus tenang. Aku jagoan tangguh bertahan di situasi sulit naluriku. Ada. Suhu yang sangat panas atau rangsangan dingin dipadukan dengan pijat titik akupreso. Coba aja, siapa tahu berhasil. Obat. Ambil air dingin semakin bagus. Sama bak kerjaan lah. Dengar nggak? Aku nggak izinin kamu mati. Kamu belum makan daging. Dulu kamu bilang, keinginan terbesarmu adalah makan. Pak, bawa daging pulang. Bangun, bangun. Aku kenapa? Misi darurat. Selamatkan Sanwa. Selesai. Tanda vital heart malis tapi. Rawat baik-baik selanjutnya. Dengar kamu bilang daging. Mana ada daging? Masih ngantuk ya? Kamu nggak salah dengar, ada daging. Sekarang aku bakal kasih kalian masakin daging. Pak, baik banget sama kita. Pak, paling baik. Nanti, kita harus berbakti ke... Pak, kamu lagi ngapain? Meskipun Liusan bilang, datang 3 hari lagi, tapi rasanya nggak tenang. Lebih baik datang lebih awal. Aku harus siap-siap. Alat hadiah dari sistem terlalu sedikit. Di rumah Riot ini juga nggak ada apa-apa. Cuma bikin jebakan sederhana. Pak, aku juga mau belajar. Ayo! Nanti paman ajarin kamu lagi. Kalian masuk rumah dulu, tutup pintunya rapet-rapet. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Keluarlah. Aku udah tahu kamu. Anak buah Liusan? Atau Tuan Wang? Kirim orang lain buat nyari tahu. Kayaknya pihak lawan udah... ada sabar nunggu. Siapapun yang mau merusak, ketenangan singkat susah payah ditebus dengan nyawa ini. Biar mati di tanganku. Utang harus dibayar, tapi yang berani sentuh orangku... Coba aja lihat. Siapa? Kota desa, kamu tengah malam, datang ke rumahku mau apa? Toman kuasa di desa, Li Fugui, jadi kepala desa malah kaya. Manajernya keluarga Wang, bantu nagih sewa, desak utang, tekan. Yang nggak mau nurut, dari situ dia cari untung, bukan orang baik, Bang Lausi. Hari ini kondisi kamu udah lebih baik. Para desa ngomong, dengar-dengar, kemarin orangnya Tuan Wang, datang lagi buat lihat-lihat. Bang Lausi, uang 300 koin itu, bukan jumlah kecil. Tuan udah ngejak. Soal ini, harus ada jawaban kan. Ditunda terus nggak baik buat siapapun, uangnya bakal aku bayar. Pak batas waktu kelihatan. Bang Lausi, lihat masih begini. Bukan maksud aman ngomong kamu, badan kayak gini. Bayar pakai apa? Saran aja, lengan gak bisa lawan paha. Tulang bilang, dia bisa ambil alih dulu. 2 anak gadismu dia urus, anggap aja kurangin bebanmu kan. Bisa diomongin juga. Aku bayar uangnya. Dasar santo, mati dasar orang sakit ini. Kayak orang lain aja rasanya. Dulu pas ketemu aku selalu penurut banget. Sampai gak berani napas. Lihat Kara, ngomong kamu. Bang, demi kebaikan kamu, kalau kamu udah paham, ya udah bang gak bakal banyak bicara. Kamu jaga diri baik-baik. Kayaknya anak buahnya datang kapan aja, gimana dong? Jebakan yang aku punya bisa nahan preman itu. Sialan, kalau aja badan Riot aku ini bisa pulih. Bukan cuma beberapa preman doang. 10 pun. Host menghadapi ancaman fisik serius. Kebutuhan bela diri naik drastis. Berdasar performa host belakangan dan adaptasi lingkungan, hadiah dikeluarkan. Keahlian dasar bikin jebakan. Jebakan dasar lagi? Padahal aku mantan prajurit. Soal bikin jebakan, udah paham banget kan? Host, jangan khawatir. Pengetahuan berasal dari integrasi database dan juga digabung dengan pengalaman langsung host sendiri yang kaya. Bakal lebih tepat waktu dan lebih mematikan.
Ini bukan cuma keahlian jebakan dasar. Ini jelas pengalaman berbahaya gue dulu yang udah dipaketin dan di-upgrade. Dasar sistem anjing. Akhirnya kamu ngelakuin hal benar juga. Liu San, kalian sampah, mending jangan datang. Gue bakal kasih kalian lihat sesuatu. Apa artinya modernisasi? Bukan, ini zaman kuno. Neraka versi upgradean. Acara sambutan, 11 Semkorea Sengkila. Dulu di hutan, alat lawan bos narkoba. Nggak nyangka kepake di tempat kumuh gini. Buat lawan beberapa tuan tanah, anjing suruhan, bener-bener meriam anti pesawat, bunuh nyamuk pakai meriam, sayap. Tapi nyamuk ini kalau berani gigit anakku, aku nggak masalah pakai meriam sadis. Bikin mereka hancur lebur. Bro, siapkan senjata. Tuan sudah bilang, gak usah peduli mati hidup Xiao Laosi. Pergi ke rumah Xiao Laosi, ambil anaknya, bawa pergi. Si sakit batuk, pukul sampai mati. Selesai, ada bonus ya. Xiao Laosi, keluar. Keluar? Gimana sekarang? Jangan takut. Kalau mereka berani datang, biar mereka nggak balik. Daya, bawa adik-adik, sembunyi di kolong tempat tidur. Paling nggak peduli suara apa. Jangan keluar. Xiao Laosi, sebelumnya berani ngancem aku. Sekarang Tuan Wang bilang, mau ambil nyawa kamu. Lihat apa kamu masih sombong, Teh. Siapa bilang aku nggak berani? Bro, serang! Awas ada jebakan, lewat belakang. Xiao Laosi, kamu cari mati. Hari ini ku bikin kamu hancur berkeping. Aku nggak pakai marga Liu. Kalian mati semua. Anjing, berani pasang jebakan. Bakar rumah Riot ini. Semua jangan hidup. Tapi Tuan Wang, mau 2 anak gadis. Aku bicara, kalian gak dengar, ya? Aku lihat siapa berani gerak. Xiao Laosi, kamu berani sentuh aku. Tuan Wang nggak maafin kamu. Kamu jangan sembarangan, Xiao Laosi. Bicara baik-baik. Kamu lepasin Kak San. Kak, kami pergi sekarang. Ngepik ku anak kecil umur 3 tahun. Bahasin orang, kalian berani masuk lagi. Cik, dengerin. Aku bilang hari ini, uangnya aku bayar. Tapi yang berani ganggu anakku, 300 perak buat Pak Wang itu nggak berat. Kalian itu cuma anjing suruhan. Demi uang segitu doang. Bikin masalah gede susah diatasi. Liu San, pikir baik-baik. Sekarang bawa anak buah lo, pergi lo, pulang, lo masih bisa bilang ke Pak Wang, si sakit paru-paru ini mau nekat susah dihadapin, atau mati aja di halaman Riot ini, biar istri dan anak lo nanti ambil uang santunan receh dari Pak Wang. Kawan-kawan, ini beneran. Dia beneran bakal bunuh aku. Ayo ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik apaan? Biar anak buah lo buang semua senjata. Minggir keluar halaman. Bilang ke Pak Wang. Wah, dalam 3 hari aku yang hantar. Kalau berani kirim orang ganggu aku, lain kali yang keluar. Nggak cuma setetes darah, 4 hari aja. Pergi lo. Bertahan, aku sekarang belum boleh tumbang. Segera bersihkan jejak, jangan sampai orang dapati bukti apa pun, apalagi pihak Pak Wang, meskipun untuk sementara mereka sudah aku takutin. Mat, minum air dulu. Gue tak apa, balik ke dalam. Dengar Liu San dari rumah Pak Wang, bawa anak buah ke rumah Xiao Laosi, mau ambil anak, dihajar sama si sakit itu, dipukul setengah mati, beneran. Pasti benar. Aku lihat sendiri. Lihat Liu San banjir. Diseret orang.
Ada beberapa lari, kaki aku pegel banget. Ya ampun, si Xiao Lao Si, kapan dia sehebat ini? Aneh banget. Katanya dia sakit parah, kok masih bisa ngusir orang? Segitu banyak orang, jangan-jangan kena makhluk halus, kerasukan kali ya? Warga desa kayaknya pada takut sama kita. Iya, takut. Nanti di desa, Mabu Wanja kita bakal susah bertahan. Om begitu galak. Dia bakal pukulin kita juga. Kita masih selamat gak? Om gak gitu sama kita. Dibanding sama yang datang ke rumah kita. Orang jahat itu, Om dulu mukul lebih ringan. Om pahlawan besar. Om akan lindungi kita. Wah, kemarin pertarungannya dibanding perang dulu lebih capek dari nunggu 3 hari. Yang penting rugi. Nggak dapat sepeser, malah bongkos tenaga. Kamu udah bangun? Om, lap keringat. Keringat. Gua sekarang lemes banget, keringat dingin. Simpan aja buat lu. Lap ingus lu sendiri. Om hebat lawan orang jahat. Tuh dong, Om hebat banget. Om, lu hebat banget. Ini bagus, bisa lawan orang jahat. Ajarin. Ini bukan barang mainan. Kalau nggak hati-hati, malah diri sendiri dulu kena tusuk kayak sate. Pujian anak-anak kecil ini bikin puas juga. Makin tua makin kekana. Om, kemarin apa lu jago silat? Swish, swish, usir orang jahat langsung kabur. Itu gerakan taktis, bukan silat. Gue tentara khusus, bukan tukang sulap pinggir jalan. Silat apaan? Gue terpaksa, nggak ada pilihan. Tahu kelinci nendang? Masa kelinci nendang elang? Diam. Gue bilang bisa. Fok abis ini orang jahat. Berani datang lagi nggak? Datang lagi, kaki gue patahin. Lo kira halaman gue? Ini pasar lo. Mau datang-datang aja, mau pergi-pergi aja. 4 hari, gue harus dapat 300 keping tembaga. Yang datang sekali, nggak cuma liusan. Sama preman sampah ini doang. Gue mesti cari dapat duit. 300 keping tembaga 4 hari. Lebih susah dari 4 hari. Gue bongkar sarang narkoba. Nyuri atau rampok. Tapi kondisi badan kayak gini. Pergi ujung-ujung jadi korban, sekalian kasih tontonan, laron sakit terbang ke api. Sistem kampret udah datang. Selamat, tuan rumah berhasil melindungi semua target perlindungan. 1 gugur, 1 hilang. Penilaian, bagus. Hadiahnya apa dong? Berhasil mengusir musuh yang datang. Efektif rusakin musuh. Penilaian, bagus. Berhasil menjaga keamanan dasar. Tempat tinggal, taktik yang dipakai masuk akal. Kalahkan yang kuat dengan yang lemah. Penilaian, bagus. Nilai total S. Wah, gila. Sistem kampret lo bisa nilai. Level S kedengeran serem. Tapi gue cuma peduli hadiah. Jangan buru-buru dong. Hadiah pertama, fisik plus 5%. Enak banget. Tidak ada. Yang selama ini langsung lega banget, Pak. Rasanya bisa ngebunuh 1 ayam. Ya, mendingan daripada sebelumnya sih. Hadiah kedua, modal awal. Uang tembaga 300 keping. Berapa? Pas banget. Jumlah utang gue ke Tuan Wang. Nah, sistem ini baca pikiran atau gimana? Wah, gila sih. Ini bantuan sak susah kan? Dikasih hotpot pas butuh. Barusan pusing setengah mati. Mendadak aku punya duit. Hadiah nomor 3, transfer it, rawat luka dasar. Versi kocok zaman ini. Ini berguna banget sih. Di rumah ada yang sakit-sakitan. 3 anak. Semua hadiah udah dikasih. Silakan, Tuan. Hadapi tantangan depan positif. Jangan remehin sistem ini lagi. Oke, nggak remehin lagi. Dasar sistem anjing. Meskipun biasanya pelit banget. Kayak ayam besi, pas momen penting berguna. Rating enggak sia-sia. Punya 300 koin ini. Setidaknya masalah mendesak. Udah beres? Nggak perlu nyurin ngerampok. Nggak perlu jual anak. Mau pada masuk, rapat. Masuk apa? Cini, aku mau bilang. Pada dim, rapat keluarga lucu. Orang rapat itu khas EPO perusahaan. Aku malah bahas, gimana biar nggak kelaparan. Keluarga kita, situasinya gini. Miskin banget. Hutang banyak banget. Kak, utang pantat apa? Utang dilunasin pakai bokong. Diem, dengerin aku. Tapi aku dapat sedikit duit. Bisa bayar hutang yang sekarang. Jangan senang dulu, habis bayar hutang. Lah jadi cari-cari duit. Cari duit yang jangka panjang. Pada ngomong, ada ide apa? Gimana cara dapat duit? Minta-minta aja. Minta-minta. Aku nggak mau dipermalukan. Lagi pula, di tempat umum ini siapa yang punya lebih buat ngasih? Kalau gitu, ngumpulin ayo bakal doa. Ini jalan keluar. Tapi kayaknya ngumpulin, jual juga nggak cukup. 1 aja nggak cukup gigi. Jual pantat. Lu denger dari mana? Apaan jual pantat? Kak sama Om kan, bukan utang pantat. Usaha nggak bisa lanjut. Aku bisa gali lebih banyak sayur liar.
Hemat makan dikit. Kita juga bisa. Sebusik yatim miskinnya, pendidikan nggak boleh miskin, aku nggak boleh miskinin. Anak lagi tumbuh badan, bubur sayur liar nggak bisa. Ngarepin kalian, udahlah, mending sendiri. Buru hewan lebih stabil, nggak kenal barang mahal, kerja nggak ada yang mau. Apa beneran harus ke kota lihat, nggak ada kerja sambilan? Tapi sekarang ini, malahan gara-gara cuma beberapa receh tiap hari, jadi khawatir keluar, kayaknya nggak ada yang percaya. Ini keterlaluan banget. Gambaran lu mirip rumput leher miring gunung belakang. Rumput itu, waktu lalu, kayaknya ada paman yang mainan kincir bunyi. Datang ke kampung nanya. Ada yang lihat. Yang mainan kincir bunyi, pedagang keliling masuk gang, kan? Dia nanya rumput leher miring buat apa? Pedagang keliling biasanya ngumpulin hasil hutan sama bulu atau barang buatan sendiri warga yang beli tanaman obat jarak. Nggak tahu, aku cuma dengar dia ngomong sama nenek Li. Ngomong lentera rumput gantung lentera. Kayaknya langka, ditemuin bisa dapat permen wijen. Seumur hidupku, aku belum pernah makan permen wijen. Ciangzinya Pak RT. Pernah makan di depanku, baunya wangi banget. Lentera rumput gantung lentera. Sistem. Biasa aja, udah enak. Artinya di belakang gunung mungkin ada toko obat beli. Berarti bisa ditukar duit. Kak, lu lihat bener-bener. Itu rumput kan, buahnya kayak lentera kecil. Oh itu, waktu belum matang hijau. Kalau udah matang merah. Kalau dipencet dalamnya agak kosong. Kayaknya waktu musim gugur. Di lereng belakang kayaknya ada yang merah. Aku nggak berani sentuh. Bagus banget. Lihat, bener-bener gunung berat. Kira nggak ada jalan? Pohon willow gelap. Bung nggak terang. Om, doa goblok ini. Ini semua gara-gara lo, bilang mau makan permen wijen. Pasti bikin om stres, rumah kita. Mana ada duit buat barang gini. Om, jangan bego dong. Kita nggak makan permen wijen. Bego sih nggak. Gue nemu jalan buat kaya, rumput lentera. Ya, ini dia. Barang ini dibeli toko obat. Kita petik terus jual. Itu bisa beli permen wijen. Saya mengalir apa? Kalau ada duit, pasti beli daging dong. Beli kalau udah laku. Tiap hari makan daging. Oh iya, om, tukang keliling itu bilang, yang merah, yang mateng, ijo jangan. Ngerti? Mateng aja berharga. Tukang keliling ini ngerti barang. Dia kali ini lo berjasa besar. Catat pahala nomor 1. Dengerin semua. Dahlah, lo yang anda kenali rumput lentera itu? Ergu, Sanwa sia kalian yang ikut ngumpulin. Mata awas dikit. Pagi-pagi naik gunung. Naik gunung yuk. Langit nggak nutup jalan orang, Pak Wang. Lu tunggu aja. Tunggu gue kumpulin duit, nggak cuma bayar utang lo, gue juga bakal nunjukin ke lu. Caranya, bikin hidup jadi lebih baik. Yang pertama, serang ke tanaman lentera di bukit belakang. Ini gimana sih? Hari malam, lo ngusir penjahat. Semua di kampung takut sama lo. Aku juga nggak apa-apa. Kali ini, bikin wibawa di kampung. Dalam waktu dekat, setidaknya orang kampung nggak bakal berani macam-macam sama gue. Tugas kita besok. Colorful chairman, link yang merah, yang matang, yang hijau, jangan. Ngerti nggak? Paham? Daya, lo yang komando. Apa lo tajam? Mau emak lo tajam? Ergu, lo bertugas. Yang penting jangan jatuh ke selokan. Sanwa, Sia, jangan berkeliaran. Siapa lari, malam gak dapat bubur. Apaan tuh bubar? Maksudnya kalian, sekarang gerak, cari. Bubar. Ini kayaknya Caihu. Kualitasnya lumayan. Ambil. Wah, ini ada Huang Chin juga. Gunung ini banyak barang bagus ya. Oh, di situ. Gua lihat sebelumnya. Banyak banget. Ambil aja. Petik yang merah. Hati-hati. Jangan sampai rusak. Merawat anak lebih capek daripada pimpin pasukan. Anak-anak nakal ini benar-benar perusak nomor 1. Untung udah sibuk setengah hari, meski capek. Tapi udah banyak yang dikumpulin. Balik, pulang. Gue sibuk cari duit, sampai lupa Lau di rumah. Dia nggak kenapa-napa kan? Nggak, kalau kenapa-napa sistem pasti alam.
Gue, nangisnya, kelewat keras. Aku segera pergi. Aku beneran punya niat baik. Kamu jangan pukul aku. Aku nggak pukul kamu. Buang. Makasih banyak ya. Ini si Xiao Laosi, kok tiba-tiba sopan banget? Kelihatannya juga beneran tulus. Kebetulan aku mau pergi ke kota jual jamu, harus ada yang jagain anak-anak Buang baik hati, bisa pakai nama baik aku. Atau ya, pasti bisa bantu aku Buang. Tunggu aku. Ini. Ini bahan makanan. Buat kamu. Aku cuma jagain anakmu sebentar. Aku mau minta tolong lagi, tolong jagain lagi. Kamu bawa adik-adikmu masuk rumah dulu. Jagain gadis kecil, nggak sampai harus dikasih makanan. Bukan Buya, tapi semua bocah di rumah. Bisa nggak minta tolong sama Bu? Bantu jagain, cuma sehari, makannya sudah aku siapin buat mereka. Bu cuma bantu awasin aja, jangan lari-lari, udah cukup Bu Wang, tenang aja. Sama Pak Wang, uangnya aku lunasin cepat. Nggak bakal cari masalah lagi, cuma sehari Bu. Tolong kasihanilah, anak-anak pasti ingat kebaikan. Nanti aku, Xiao Laosi, kalau udah sukses, nggak bakal lupa sama Bu barang-barang di keranjang itu. Toko obat di kota mau beli, bisa ditukar duit, tunggu aku pulang. Nanti beli beras sama tepung, bagi Bu satu bagian. Baiklah. Sehari ya. Harus cepet pulang. Jangan cari masalah. Makasih Bu Wang. Bu, bener-bener Dewi Perno? Ini pasti toko obat, kan? Jalan zaman dulu susah banget ya. Masuk kota aja capek banget. Keluar. Ini bukan tempat lo ngemis. Jual obat? Jual obat? Lo punya obat apa? Jangan bawa akar pohon bus. Rumput lah ya nipu orang. Banyak banget herbalnya. Kualitasnya lumayan bagus juga. Buah asam, kualitas standar. Ada yang belum matang. Barang ini nggak berharga. Semua ini totalnya, gue kasih lo 30 koin mentok. Jadi sistem udah jelas harganya. Ciplukan kualitas bagus, paling murah toko obat ambilnya. Setidaknya 50-60 koin per, macam-macam gitu. Orang tua ini mau, anggap aku bodoh, mau ngerampok aku banget. 30 koin Pak Tua, lo kira aku pengemis? Ini ciplukan gantung lampu emas, membersihkan panas, mengecekkan dahak, meredakan batuk, melegakan tenggorokan, bentuknya montok, warnanya merah beneran. Lo bilang ke aku 30 koin? Anak ini matanya dingin dan tajam. Sama sekali nggak kayak orang miskin desa biasa. Hah, ternyata lo tahu banyak juga. Terus lo mau berapa? Nggak jual satupun. Kamu jual koin? Mending lo rampok aja. How I can't one table free. You're 108. Forum simbaku, gue masih punya. Cai Hu Huangci kualitas bagus, semua barang. Hah, hatur koin. Lo mau jual nggak? Terserah, aku belum lihat pemilik toko. Minta harga segitu. Kayak beli sayur. Harus nawar. Buktinya orang tua nih beneran mau. Pak Tua, lihat kelopaknya. Tipis, tembus, warna buah dalamnya montok. Ini Honggun yang paling oke, khasiatnya paling kuat. Coba lo cium lagi. Akar Cai Hu ini, aromanya wangi banget. Ujungnya kelihatan pola krisan. Ini Huang Qin. Si bokah ini, dia pasti ngerti banget. Nggak gampang dibohongin. 320 wen. Nggak bisa nambah, segitu aja. Deal. Waduh. Kebanyakan ngasih. Beras, tepung, permen wija udah dibeli di rumah. Si kecil pasti kegirangan. Bang Jang dapat durian runtuh ya. Badan gede nih, paling nggak 200 jin ke atas. Lagi hoki, dapat yang sendirian. Susah payah banget. Kulitnya utuh, bisa dijual mahal. Taringnya juga bagus, yang penting dagingnya segar. Termasuk kulit dan tulang, 230 jin. Biasa, daging 15 wan per jin, kulitnya dihitung terpisah. Taring dijual 1 wan. Ya ampun, cuma dagingnya aja. Udah hampir 3.500 wen, lebih dari 3 guan. Ditambah kulit sama taring. Wah, ini setara dengan berapa banyak tanaman lentera yang dia petik. Bro, banyak benda itu ngerusak tanaman parah. Kalau mau diburu juga susah nyarinya, apalagi galaknya. Ini aja bukan yang paling gede. Katanya di hutan dalam ada raja babi, minimal 400-500 jin. Taringnya kayak pisau belati. Kalau ketemu dia, bisa balik dengan utuh nggak? Pulang aja masih diragukan. Gimana dik? Juga mau coba-coba hoki? Enggak punya kemampuan bagus, dan sejarah yang pas, jangan ikut-ikutan mati. Benda itu kalau ngamuk, macan aja harus minggir. Raja babi hutan 400-500 jin, itu pasti berapa harganya? Yang penting benda ini, buat aku, dibanding sama orang. Mentipu-tipu lebih gampang, kan cuma binatang gede, target gerak ya. Meski perlengkapan sekarang jelek, tapi otakku masih ada kan? Jebakan dan penyergapan, manfaatin medan. Aku nggak percaya, aku mantan prajurit elit. Masa nggak dapat satu? Paman, mau pulang.
Aman, apa lo beli makanan enak sih? Wah, permen. Buruan, apa? Setengah. Gak boleh rebut. Bibi Wang, makasih banyak. Banyak banget. Ini tambah sayur liar, bisa cukup buat berapa hari makan ya? Kebanyakan, aku nggak bisa Banyak Wang, makasih ya. Mungkin masih perlu repotin lu, bayarannya sama... Bi. Shh. Kalian biasanya berani pergi ke tempat yang dalam nggak? Katanya ada binatang besar. Ada babi hutan gede banget, mengaum-ngaum, serem, di hutan dalam. Ada beruang hitam, babi hutan gede, makan orang. Bener ada babi hutan. Paman, asah pisau ngapain? Pisau baru ini bagus bang. Motong kayu. Nggak perlu, pisau kayu sebagus ini, Kak. Nebang pohon besar nggak bisa dong. Paman, mau lawan penjahat lagi ya? Nggak lawan penjahat. Kali ini, Arib, babi hutan. Pinjem duit buat jajan. Bau pesingnya ini pasti nggak salah. Udah nunggu setengah hari, kok belum datang? Hari ini jangan-jangan pulang tangan kosong deh. Datang, Raja Babi Hutan. Sekarang! Akhirnya beres juga. Buka pintu, jual barang. Malam-malam jual barang apa? Astaga, ini yang lu buru. Besarnya babi hutan ini, taringnya. Pasti dari gunung dekat sini, setingkat Raja Babi Hutan. Masa sih, kalau nggak gitu, mana bisa dia sendiri, nabrak mati di depan aku? Jangan banyak omong, mau terima atau enggak? Jelas terima, Kak, hebat banget. Besar gini, dagingnya kayaknya 300 kali lebih. Daging babi hutan emang keras, tapi segar gampang laku. Kasih 18 koin sekati. Kulit ini, meskipun bolong beberapa, tapi dasarnya bagus. Aku kasih 500 koin. Taringnya, bentuknya utuh. Barang bagus, para bos di kota suka. Buat diukir jadi hiasan. Aku kasih 800 koin. Gimana? Daging 300 sampul dikali. Jadi nanti 100 koin. Kulit 500 koin. Jumlahnya udah hampirin 600 koin. Sedih lebih. Tapi, bos, masa aku kayak pengemis? Daging ini, di pasar daging babi hutan biasa, semua dijual 25 koin ke atas. Ini masih daging raja babi lagi, 10 koin per kaki. Jangan mimpi deh, kulitnya lihat kelenturannya, besarnya. Kalau nggak sampai 1 guan, masa berani lu kasih tawa? Lu sendiri bilang, para bos suka, pasti... Kak, harga lu kejam banget. Aku untungnya, Babi ini sebaguna, lemak babinya, lu mau goreng nggak? Jeroannya, lu mau jual nggak? Kepala babinya, lu mau rebus nggak? Bos, yang bener aja. Kalau nggak, aku bawa ke tempat lain. Atau jual eceran sendiri. Cuma butuh usaha lebih. Kalau nggak mau terima, aku cari tempat lain. Jangan. bisa nego. Dagingnya 19 wen, kulitnya 800 wen, taringnya 1 guan 2. Totalnya hitung dulu. Daging tanah si macet di 6660. Kulitnya 800 wen. Total aku sampikum, ayo ku bagi. Ini beneran harga tertinggi. Kalau lebih tinggi lagi aku rugi. Udah hampir puncak. Oke deh, tergantung bos. Kamu juga orang jujur. Ya segini aja harganya. Oke, nggak masalah. Sibuk ya sibuk terus, untungnya dapat lumayan. Lebih dari 8 liang perak. Bayar utang ke Tuan Wang, utang 300 wen. Masih bisa sisa lumayan. Bangun rumah baru, rumahnya mungkin kurang dikit. Tapi ini, rumah Reyot ini dibenerin. Baju baru anak, beras kasah, garam, gula aren, kue. Hidup begini, benar makin ada harapan. Sibuk kerja, babi potong, jual, badan darah, keringat, lengket, nggak enak. Kebetulan ada sungai, bisa cuci-cuci. Gak nyangka sungai ada barang. Malam ini nambah lauk. Bawa barang. Udah banyak. Bawa semua balik. Agak susah sih. Lebih baik semua dibuka aja. Hah. Jadi kaya. Gak nyangka. Ini ada mutiara juga. Sistem sialan. Kamu bisa nggak? Jangan tiba-tiba kayak Kamu penakut banget, katanya prajurit tangguh.
kamu muncul, pasti ada masalah. Anak di rumah, kenapa? Nggak terdeteksi. Barang langka, mutiara air tawar alami. Kualitasnya sedang, bentuknya bulat dan halus, ukuran kecil, kilap bagus, nilai lumayan tinggi. Buat hiasan atau obat. Bisa kayak uang. Simpen baik-baik. Ini mutiara. Mungkin masih di sungai. Cari lagi, buka lagi. Bisa dapat 5 butir. Keberuntungan gila banget. Habis susah, dapat senang. Tuhan lihat aku terlalu sengsara, mulai kasih aku kompensasi gede. Lepasin aku. Ada orang urusan jambak perempuan lagi. Tempat sialan ini nggak ada yang baru. Berhenti! Kayaknya dengar suara. Mana ada orang berani ngatur kita urusan He Feng Zai. Pelan-pelan. Jangan sampai ceweknya luka. Tuan muda nunggu. Beberapa laki-laki dewasa, perempuan lemah. Apa-apaan sih? Meski aku banyak masalah. Nggak mau ikut campur. Tapi lihat kejadian gini. Di depan mata, aku nggak tega. Kalian, para bajingan, lepasin cewek itu. Dari mana lo orang miskin? Berani urusin urusan gue? Pergi jauh-jauh. Kalau nggak, lo kena... Beresin gue. Modal kalian bertiga. Ayo maju. Gue buru-buru nih. Pulang kasih makan anak. Meskipun sekarang aku kelihatan kurus, tapi kondisi udah lebih baik. Kekuatan dan refleks jauh. Lawan yang cuma berani ngandelin kekuasaan doang. Kayak aja. Lo kari mati. Lo siapa sebenarnya? Berani ganggu urusan Hai Feng Zai enak-enak. Tuan kami, nggak bakal lepasin lo? Hei Feng Chai, belum pernah dengar. Gue nggak ganti nama, nggak ganti marga. Li Xiaolong, desa Xiaohe. Balas dendam kapan aja. Sekarang pi lo. Li Xiaolong, ya? Gue inget lo. Lo tunggu aja. Ketemu, kalian jago. Mbah, udah nggak apa-apa. Penjahat kabur. Lo kok nangis? Udah mau gelap. Anu, Mbah, rumah kamu mana? Aku anterin lo pulang. Gue dari Qingzhou. Di jalan, pisah sama pembantu, makanya diincar gerombolan ini. Sekarang bingung mau kemana. Yah, ternyata nggak punya rumah. Di rumah masih ada 5. Anak butuh disuapin. Ini malah nemu. Cewek yang lembut banget lagi. Nona besar. Tolong sampai tuntas. Nolong sampai akhir. Bawa pulang dulu aja. Urus luka dulu. Udah, jangan nangis. Masih bisa jalan. Gua antar lo cari tempat. Urus lukanya. Jalap, hutan nggak aman. Untung dekat desa. Ada gubuk. Bisa numpang sebentar. Mau bawa pulang? Masih bingung? Gimana jelasin sama bocah-bocah? Makasih bang, udah nyelamatin. Nggak usah makasih. Luka lo harus disinfeksi dulu. Desinfeksi apaan? Keluarin tangan lo. Luka perlu diobatin dikit. Nanti gampang busuk. Aduh, sakit. Pelangkan dong, ini apaan? Tangan lo kasar, bikin aku sakit. Nggak bisa lebih pelan. Banyak banget. Udah nyelamatin dan ngobatin, sekarang malah ngeluh tangan aku kasar. Udah, tunggu sini. Ke desa cariin makanan, nanti cari cara lagi, hubungi keluargamu. Aku juga harus pulang lihat-lihat. Udah hampir 2 hari, si Xiao Lao Si kenapa belum balik? Jangan-jangan kenapa-kenapa? Ah, nggak bisa. Nggak bisa tinggal di keluarga Xiao. Kalau orangnya Pak Wang cari. Om! Kamu akhirnya balik. Kita kira kamu. Kira aku udah nggak ada. Tenang. Om kalian ini kuat kok, nggak apa-apa. Lihat, bawa buat kalian. Banyak barang bagus. Mbak Wang, capek ya? Jangan kayak gitu lagi, seram banget. Kamu ini, Nona gedong, karena minum buburnya. Sehari makan kayak gitu? Padahal aslinya sih enggak, cuma lapar sehari, Mbak. Kamu bilang dari prefektur. Prefektur mana? Gimana caranya hubungi keluargamu? Aku Su Wanqing, ayahku adalah prefektur Qingzhou. Tongpan Su Wenyuan, kali ini sebenarnya ikut pelayan ke rumah nenek buat silaturahmi. Di jalan ketemu pengungsi. Rombonganku cerai-berai, dikuntit sama gerombolan pencuri. Berkat pertolongan kakak, mungkin Qingzhou Tongpan, meskipun nggak tahu sebetulnya seberapa gede jabatannya, tapi kedengarannya kayaknya makanya gerombolan itu panggil dia Nona besar. Anak Tongpan. Oke, aku ngerti. Itu
Besok aku usahakan kirim kamu ke kota. Harusnya bisa ketemu orang kantor pemerintah. Makasih banyak, Kak. Ini, Kapan? Jatuh dari tas. Hari ini lagi hoki, nyari kerang, dapat beberapa mutiara kecil. ini mutiara. Kualitasnya bagus banget. Meskipun nggak besar, mutiara air tawar bulat mulus juga jarang. Nona Su, tahu barang ini kan? Tentu aja mahal, mutiara kualitas kayak gini, kalau dikirim ke ibu kota provinsi, atau ke toko perhiasan besar ibu kota, satu butir laku puluhan tael, bahkan puluhan tael perak, itu mungkin juga, banyak bang. Puluhan tael perak. Nah, yang 5 butir ini bukannya bisa dijual. Kukira sebelumnya babi hutan jual 8 tael lebih udah kaya. Dibandingin sama ini, itu sih cuma receh bang. Kak, kalau percaya, aku ke kota, bisa perkenalkan, toko perhiasan yang terpercaya. Toko itu sama aku. Keluarga Su ada hubungan, pasti nggak akan nipu kamu. Makasih Nona Su. Barang bagus, benar-benar bagus. Warnanya cerah berkilau, bentuknya hampir bulat. Yang langka adalah kelima butir ini, ukurannya mirip-mirip. Nona Su, Kak ini, mutiara-mutiara ini, toko kami mau bayar 150 tael perak beli. Gimana menurut Nona 50 tael? Lebih tinggi dari kukira, bos. Harganya agak rendah ya. Ini kan yang diperkenalkan Nona Su. Harga pas. Oke. Anggap aja berteman. 200 tael ya. Makasih Nona Su. Bantu. Bukan aku yang bantu kamu, itu mutiara kamu yang bagus. Kita berpisah di sini ya, aku mau pulang ke rumah. Kalau ada kesempatan lagi, kamu datang ke Qingzhou, aku yang traktir. Oke. Dapat rezeki. Ini beneran kayak mendadak. Nggak cuma nyelamatin orang. Malah sekalian dapat untung. Keberuntungan ini gak ada yang kita nahan. Gue mau langsung pergi. Bayar utang busuk si Ju itu. Biar lunas. Siapa? Cari mati ya? Berani gedor pintu rumah bos. Waduh, kirain siapa? Xiao Laosi. Gimana? Udah ngumpulin duit minta ampun? Minta ampun? Enggak. Mana uang papi? Lo berhenti, bos gak ngizinin masuk. Xiao Laosi, lo berani banget ya? Berani masuk rumah gue paksa. Pak Wang, lihat baik-baik. Perak ini kira-kira ada 3 yang lebih. Pokok plus bunga nggak kurang 1 sen pun. Surat utangnya kasih sini. Xiao Laosi. Jumlah lo nggak bener. Dulu nagih utang. Memang 300 wen. Lo telat bayar selama ini. Bunganya numpuk. Pastinya segini. Dua yang perak kerampok aja brengsek. Dulu bunganya udah ditulis hitam putih, memang tinggi. Tapi nggak segila ini Pak Wang, lu mau ngemplang utang. Atau mau nambah utang palsu lagi. Di depan banyak orang kayak gini. Mau nggak gue keluarin surat utangnya, cari orang pintar, bacain. Atau kita ke kota, cari pejabat, minta keadilan. Gue baru aja dari kota, kenalan sama teman di kantor pemerintah. Lo kenal teman pejabat? Nggak percaya. Coba tanya ke kantor pemerintahan, Pak Xiao Laosi ini aneh. Bukan cuma itu, dia lukain Liu San sama temannya. Aku dengar kabar, dia dapetin babi hutan. Malah keluar dari Linglong Jie. Siapa tahu, dapat keberuntungan gak masuk akal. Linglong Jie, isinya pejabat dan orang kaya. Apa mungkin si bocah ini beneran punya hoki dikit? Sudahlah, sudahlah. Mungkin tukang catat salah hitung. Kalau kamu masih... Ya udah, beres. Ngutang uang udah beres, kita pisah jalan dan urusan sendiri-sendiri. Pak Wang, kalau masih kepikiran, rumah rewotku yang beberapa itu, sama anak-anak belum ngerti. Jangan salahkan aku. Si Xiao Lao si utang lama baru. Aku hitung semua sekaligus. Aku miskin, nggak takut kaya. Bapak punya rumah harta. Bagus kamu Xiao Laosi. Berani macam-macam, depanku. Utang ini aku ingat. Lu tunggu aja. Mak, jangan sering ke rumah Xiao Lao si. Di kampung pada bilang, Xiao Lao si pembunuh. Seram banget. Anaknya, 5. Kasihan banget, Mereka memang kasihan. Anak uang kita nggak kasihan. Bill. Kamu jangan lupa. Masih ada Pak Wang itu, bukan orang yang gampang dihadapi, jangan sampai menyeret keluarga kita. Tapi Xiao Laosi udah bayar. Beres udah kamu makan. Mau dimuntahin lagi? Ya udah, jangan pergi lagi. Iya dong. Ayah, lihat, Ma. Bo tua, si Xiao Lao si ini Pak Tua, jangan nasihatin aku. Di tempat lain, gak ada yang kasih jatah gini. Kerjaan enak, cuma jaga geng anak. Lagi pula, menurut aku, Xiao Lao si ini sama sekali nggak galak, juga sopan pinter. Barang bawaannya banyak. Ini Pak Wang, pasti bisa dibayar? Iya. Bu Wang bener? Wang si Wang. Aku udah lunasin. Kamu ternyata udah lunas. Di desa, Rodang pinjam uang Pak Wang. Enggak, ada yang lunas. Itu orang lain. Aku jelas nggak masalah. Kalau kamu udah lunas,
Nggak bisa asal masuk rumahku. Bu, ini yang kamu bilang sopan? Serem banget. Aku datang ke rumah kalian. Ada urusan penting, Pak Wang. Aku ingat, dulu kamu bisa bikin... Iya, nasa ini miskin. Udah lama, nggak ada bangun rumah baru. Mau bangun rumah, 3 kamar 1 ranjang besar, ada dapur dan kamar mandi, upah sehari 10 wen, makan siang. Ada daging mau? Sehari 10 wen. Makan ada daging, fasilitas begini. Pertama kali di desa, mau? Pasti mau. Tenang Kak Xiao, pasti kami bangunkan. Kuat dan kokoh. Kalian bilang aku kebanyakan baik. Sekarang gimana? Aku bawa ke pasukan besar. Bu, kamu benar. Kamu itu pilar keluarga kita. Sesepuh, penopang utama. Kak, kita beneran bangun rumah. Udah undang banyak orang. Masa bohong? Aku nanti juga mau jadi kayak Bang gini. Aku punya tekad. Nanti, kalian harus dengerin aku. Kita dengerin. Hai, Saudara Xiao. Kenapa? Istri kepala desa. Gak manggil sakit-sakitan. Itu orang-orang desa, ngomong sembarangan. Di hatiku sih, kamu bakal sukses. Aku enggak. Undang orang desa, sehari 10 koin, dan dikasih makan ada daging. Ada apa bilang aja. Gak minta suamiku urusin? Suamiku kepala desa, dia ngomong aja, mana perlu pakai uang sebanyak itu. Nggak usah. Aku takut Li Fugui ngincer rumahku. Terus sama Wang, pasang ranjau di rumahku. Gimana? Kamu ngomong gimana sih? Suamiku kepala desa loh. Kepala desa kenapa? Aku nggak takut Wang Manjin. Masa kepala desa? Mending kamu suruh dia sama Wang Manjin. Cari tahu. Aku ini orang kayak apa? Nyah. Baik, kamu nggak tahu diri. Kare sakit-sakitan, nggak bisa benerin rumah. Biar lihat rumah reyotmu. Bisa jadi kayak apa? Bang, kita bisa masuk gak? Gue prajurit paling hebat. Benerin rumah susah apa? Masuk. Ranjangnya gede rata, jendelanya kertas minyak terang, pintunya ada gendel. Orang jahat gak masuk. Bang, cepet lihat. Ini dia rumah baru kita. Mulai sekarang tinggal sini, bakal bahagia banget. Udah, pada bangun. Jangan ribut, rapat. Dengerin gue semua, udah pindah rumah baru. Harus ada gaya baru, nggak boleh coret-coret sembarangan. Jangan injak ranjang kaki lumpur. Dengar nggak? Nggak. Kirain, hidup ini bakal dimulai. Baru pindah. Malah tiap hari ngompol. Anak-anak nakal ini udah biasa liar, barang-barang dibuang sembarangan, sepatu kaos kaki pada bertebaran, makan berceceran di mana-mana, apalagi tempat tidurnya malam hari kayak kandang babi. Om lagi ngapain? Ini ranjang baru gue, bukan toilet kalian. Panggil yang lain ke sini. Rapat. Om, kita mau kayak gini, rapat tiap hari. Lo kira gue mau rapat? Semua bangun ke halaman. Nggak boleh ngompol. Siapa lagi yang ngompol? Gue suruh ke halaman, tidur di kandang anjing. Denger nggak? Semua berdiri rapi. Nggak ada aturan, semerawut. Mulai hari ini, keluarga kita bikin aturan. Peraturan nomor, barang ambil dari mana, taruh balik, baju sepatu sama gue, rapiin, makan jangan ada nasi jatuh. Siapa yang jatuh 1 butir, gue suruh jilid. Pagi denger alarm gue, harus langsung bangun. Dengan malas di kasur, nggak dapat sarapan. Udah, kebanyakan kasih toleransi, selanjutnya keluarga kita. Manajemen ala militer. 2, 3, 4. Ulangi sekali lagi. Anak-anak nakal ini, sekarang teriak yel-yel. Udah lumayan rapi juga. Om, hari ini latihan kita. Basi-basi udah selesai. Hahaha, bagus. Wow, keluarga aku bisa beli permen lagi. Aku pengen banget. Ergo, siapa suruh minta-minta ke Om? Ngomong permintaan. Kita udah bangun rumah, tapi nggak punya tabung. Nggak kuat dihambur, Om. Jangan dengerin. Ergo ngomong sembarang. Nggak usah dipaksa. Yang beliin kita permen. Daya mikirnya, kita udah bangun rumah. Jadi miskin. Om, ini aku. Ini pihak, kamu nggak tahu. Aku belum lihat. Dulu anak-anak ini, hidup kayak apa? Nah, hidup Om, Hera ini. Ada berapa? Cukup beli permen nggak? cukup. Keluarga kita sekarang juga udah stabil. Selanjutnya beli alat pertanian baru, terus juga buka lahan. Kubis, wortel, daun bawang kucai ditanam. Barang itu, hadiahnya pelit, nggak bisa jadi tiket makan panjang.
Dulu ikut militer, pernah nanam, seharusnya lebih baik dari orang zaman dulu. Terus beli anak ayam, kotoran ayam bisa dikumpulin, jadi pupuk tanah, daur ulang. Kandang ayam harus kuat. Musang itu licik banget anjing kampung. Iuran di desa juga harus diwaspadain. Terus pagar. Banyak tempat yang butuh perak. Masih sisa. Uang buat beli permen nggak? Bisa. Aku juga mau makan. Bisa beli kertas pensil. Mau belajar nulis. Kalian kok apa-apa mau. Om mana punya perak segitu? Dah ya, jangan buru-buru. Om punya uang. Beli semua. Om, kita masih ada perak juga nggak bisa dibiarin. Mereka boros-boros aja. Kamu tahu kan, pengatur keuangan kecilku, yang mereka minta itu nggak butuh uang. Kok nggak butuh uang? Aku sama si, cuma minta makanan, nggak masalah. Sanwa, Om, jangan-jangan masih kepikiran. Sekolah banggain keluarga. Nggak kepikiran lagi. Zaman ini angkat yang berbakti jujur. Bukan ujian negara. Aku bisa baca buku percuma. Lagi pula, situasi rakyat sengsara begini. Kerajaan ini bisa bertahan berapa lama? Mending ngumpet di desa aja. Om, kamu mau beli tanah? Keluarga kita cuma makan, nggak ngapa-ngapain. Pasti nggak bisa. Iya, beli tanah. Kok aku nggak kepikiran ya? Dah ya, tenang aja. Om udah ada rencana. Mau nggak jepit rambut yang merah terang? Om, aku boleh minta? Tentu aja boleh. Dah, ya kita cantik banget. Pantas dapat jepit bagus. Bener. Walaupun pura-pura dewasa, dia masih anak-anak. Tapi soal beli tanah, 200 tile bisa beli. Lumayan banyak sawah bagus. Kampung kena bencana beberapa tahun lalu. Pajak juga berat. Pasti ada keluarga. Nggak kuat dan mau jual tanah. Dulu aku patung lumpur di sungai. Mikir aja nggak berani. Sekarang, waktunya udah pas. Kamu, Yang Guihua, aku cari kepala desa. nama aku Jang Guiwa. Kamu berani panggil begitu? Malah cari Pak Lurah. Apa mau minta tolong sama aku? Ada urusan. Pergi. Rumahku nggak nerima kamu. Aku ke rumah Tuan Wang, keluarganya aja nggak berani gitu sama aku. Kenapa? Jang Guihua, kamu merasa lebih hebat dari Tuan Wang? Mau nggak aku sampaikan omongan ini, Pak Wang? Tik Xiao, kok kamu datang? Ada keperluan apa? Meskipun dia Wang, tapi nggak masalah. Aku pakai namanya buat ngibulin orang. Kalau aku bilang kenal, nona keluarga besar dari King Zhou, nenek itu nggak bakal percaya. Mending pakai nama Wang, aku ada urusan. Mau ngobrol berdua sama Pak Lurah. Ayo, keluar jalan-jalan, nggak denger? Dik Xiao, ada yang mau dibicarakan? Sekarang ini, keuangan lagi agak longgar, jadi mau beli sawah lagi. Nggak tahu, siapa di desa punya sawah bagus? Mau jual? Atau lahan di timur desa yang dekat, tanah kosong di pinggir sungai. Kelihatannya lu. Nggak tahu bisa nggak? Disisihin sebagian, biar aku garap. Kalau nggak udah nanya beberapa orang, semua suruh aku nemuin Sili. Aku juga nggak datang. Si tua bangka itu, aku lihat aja udah muak. Beli tanah buat ladang. Kok punya uang buat beli tanah? Dari mana dia dapat uang? Beli tanah! Ini kabar bagus banget, Dik Xiao. Kau punya niat gini, artinya kamu bener-bener tahu beli harta. Pikirin masa depan. Bagus, Om seneng buat kamu. Tapi, tanah bagus ini kayak gadis cantik desa. Setiap keluarga dijagain kayak biji mata, kayak pusaka, ditutup rapat, kecuali ada keperluan mendesak. Bener-bener susah. Kalau enggak, siapa yang rela jual warisan? Susah. 2 tael perak? Anak ini beneran kaya. Iya juga. Bisa lepas dari Pak Wang, lunasi hutang, masih bikin rumah baru, itu butuh berapa duit? Nggak tahu dia dapat dari mana lewat jalan belakang. Bang Xiao, kamu bikin aku nggak enak. Aku kasih bocoran ya. Di desa masih ada tanah kosong yang di pinggir sungai, tapi nggak gampang, nggak bisa langsung dibuka. Ini merasa kurang ya? Kalau tanah itu dibuka, milik siapa? Pajaknya gimana? Kerja bakti gimana pembagiannya? Perlu lapor ke kabupaten nggak? Prosesnya ribet. Masih harus. Sama beberapa tetua desa diskusi. Bukan aku yang mutusin sendiri. Anak ini kok nggak reaksi? Pak Lurah, kamu beneran udah tua. Gimana bisa duduk? Di bangku aja bisa jatuh? Kalau jatuh kena pisau aku? Ya bisa, repot. Kamu ancam aku? Bener. Aku emang ancam kamu, aku. Xiaojia, udah kerjanya pakai aturan. Berapa yang harus dibayar, aku nggak akan kurang atau lebih uang iuran desa. Atau biaya sogoh. Aku juga nggak kurang. Asal tanahnya bagus. Lokasinya cocok. Harganya wajar. Semuanya bisa diomongin. Bisa diomongin. Keluarga Tuan Tanah Wang. Lain galak itu. Aja nggak menang dari dia. Aku tadinya pikir, mau jadikan dia sapi perahan, mau peras habis-habisan, benar-benar gila. Kamu bilang apa sih? Kamu terlalu sopan? Kita tetangga sedesa. Mau punya properti, itu hal paman bisa bantu. Paman ikut bangga. Soal beli tanah, serahin ke paman. Bu, kamu cari apa?
Yaitu si sakit-sakitan. Pak, kamu kayak hantu munculnya. Kaget banget aku. Xiao Shan mana? Karena pergi Dia kesini ngapain? Astaga, membeli tanah. Masa orang sakit kayak dia? Kenapa nggak bisa? Dia sekarang punya uang, Pak Wang aja nggak bisa apa-apain. Gimana aku mau saingan sama dia? Tapi jangan sampai dia beli tanah. Tanah-tanah di desa yang dijual sama penduduk. Semuanya kita ambil. Dengan ngerasnamakan Pak Wang. Kita rebut. Mana ada tanah buat dia nanam? Kalau harus dari mulutku, tanah yang dikeluarin. Ini nyawanya si Mak. Kamu tenang aja. Dia nggak dapat tanah dariku. Iya, Tanah kosong pinggir sungai. Udah aku janjiin padanya. tanah itu bukannya nggak bisa nanam? Cuma alang-alang sama lumpur? Xiao Chan mau? Ya mau. Lo si bocah ini. Dulu omongin kata-kata klasik. Masa ngerti cara bertani? Berani ngancem gue. Gue lihat nanti lo rugi besar. Lihat tuh si Xiaojan. Coba lihat yang ini. Pempalen Patemharas. Nggak palsu. Tanah 02 permu. Tanah miring 3,5 permu. Ini tanah miring. Tanah rusak kali ya? Ya cuma batu-batu kecil. Sedikit lebih banyak. Lihat lagi tanah kosong ini. Deket banget sama sungai. Air itu sumber kehidupan ya. Kalau diurus dengan baik, semua bakal jadi emas nanti. Kesuburan tanah ini nggak begitu bagus sih. Tadinya kukira dekat dasar sungai, pasti subur, nggak nyangka. Tanah di sini hampir nggak subur sama sekali. Kayaknya rumput susah tumbuh, tempat ini kalau musim panas, pasti gampang banjir, kan? Lereng ini pasirnya lebih banyak, nggak ada apa-apa. Buka lahan begini bikin 2 sapi mati. Nah, rawa ini lembabnya bisa langsung ternak kura-kura, bocah ini matanya tajam, ini ternyata semua ketahuan sama dia. Bapak minta lahan 2 liang 1, lereng 3 liang 1, pisau bapak yang buat ngerokok pelanggan, biasa cukup tajam ya, sawah bagus di kota, paling juga harga segini. Hei, adik Xiao, tanah paman ini tanah berharga. Kalau orang lain, aku bahkan harga ini, nggak mau nawarin. Ini lihat kamu punya nyali. Beneran mau, paman kasih harga dasar, jangan begitu. Masih ada lahan lain nggak? Kalau nggak ada, aku nggak jadi beli. Beneran nggak ada lahan lain, adapun nggak bisa aku kasih. Mendeteksi Inang akan segera beli tanah. Luasnya lebih 40 mu, saranin Inang beli tanah. Sistem anjing lo di pihak mana? Jelas Pak Li nipu aku, malah bantu dia nipu aku. Tanah jelek ini anjing pun nggak mau. Kalau Inang berhasil beli, akan membuka akar, tonggak pendirian. Ada 2 jenis kupon, panduan pertanian dasar, hadiah, sistematik. Kamu akhirnya bikin kerja manusia, ada benih bagus dan teknologi bagus. Bisa juga cari tanaman bagus, anjing nggak beli. Aku beli. Soalnya aku beli tanah nih, nggak apa-apa juga, tapi aku cuma punya total 50 yang perak tunai, surat tanah hari ini bisa diurus selesai. Aku sekarang pulang ambil uang. Setuju? Bapak anggu aja, muhang. Aku langsung menoleh ke arah situ, lahan di bawah perbukitan tua itu, katanya lebih rusak, tapi pasti lebih murah. Pokoknya sama-sama buka lahan baru. Apa bedanya? Jangan dong Kak Xiao. Kalau bocah ini kabur, fee maklar, plus KP-nya. Beneran lenyap semua. Kita malah nyinggung orang yang kelihatannya susah diusik. Nggak sepadan banget. Aku makanku, ya. Kamu nggak tahu susahnya Om. Yang ngincer lahan ini di desa. Bukan cuma 1-2 orang. Udah harga paling Om ini dorong, walau ditekan. Dari management tail. Total 55 tile. Lahan miring datar semua dihitung. 40 are. Sisa recehnya Om hapus. Hitung 40 are pas. Harga pas. Deal. Siapa lihat Om? Orang besar bisa kerja besar. Om, udah beli tanah. Udah. 40 are. 40 R. Kalian lihat. Tahu Oh. Kami nggak bisa baca. aslinya. Tiap hari ngaku orang berilmu. Di rumah 4 anak. Nggak satu pun bisa baca. Nggak bisa baca nggak apa-apa. Nanti kalau tanahnya ditanam, Om kasih kalian les dasar. Om, kita bisa sekolah juga? Tunggu keluarga ngumpulin duit. Om antar kalian semua ke sekolah. Om, nggak ada cewek yang masuk sekolah. Gitu Om cari guru perempuan. Asal kalian mau baca. Om bakal dukung. Om, ini Jepang. Tanah 40 ayang Om beli. Iya. Om, ini Om kena tipu. Bahkan aku tahu tanah ini gak ada orang desa mau, katanya nggak bisa tanam apa-apa. Gitu. Buat orang desa biasa, kalian pikir Om itu orang biasa? Enggak. Benih sistem bagus semua. Lagi. Di buku ini dari perbaikan tanah, pembuatan pupuk, manajemen lahan dasar, pengendalian hama penyakit umum, DLL, bahkan ada juga berdasarkan medan yang berbeda. Semuanya memberikan saran, pengelolaan yang spesifik. Aku masih khawatir nggak bisa tanam apa-apa. Anak-anak dengerin baik. Kedepannya, gue bakal bawa kalian di tanah ini. Tanam padi terbaik, pekarun, pelihara ayam bebek paling gemuk. Tujuan kita adalah setiap makan ada daging, setiap hari ada telur, lumbung penuh akhir tahun, biar seluruh desa. Mau ya? Hor, setiap makan ada daging, setiap hari ada telur.
Lagi pula setiap makan ada daging. Setiap hari ada telur. Bocah, ikut paman sakit paru. Tiap hari ngomong besar, Aku mana tahu. cuma Xiaojan pakai 50 tile. Beli, lahan sungai lereng 40 mu. Besar katwa, 55 tile. Beli tanah jelek ini, dia gila ya? Kalian tahu, Xiaojan sekarang pandangannya jauh ke depan, medan itu nggak bagus. Tapi bersambung, dekat dengan air, diurus dengan baik, belum tentu nggak jadi tanah bagus. 55 tile untuk 40 mu. Harga per unitnya murah. Murah nggak guna, aku lihat dia bisa repotin. Apa lagi? Jangan sampai nanti modal habis. Balik, jadi orang miskin lagi. Jang Weihua kenapa? Kepala desamu yang mulia, udah dapat untung dari aku. Sekarang masih ngutuk aku. Aku mana ada, kan jelas-jelas kamu sendiri yang punya. Masalah, kamu sendiri mau beli tanah ini. Udah lunas, uang sama barang beres. Gak hubungan sama suamiku. Ini yang kamu bilang, bapak-bapak ibu-ibu warga sekalian. Kalian bantu aku jadi saksi. Bu Lurah, sekarang udah bilang loh, tanahku lunas uang barang beres. Nggak ada hubungan sepeser pun sama Pak Lurah. Nggak ada hubungan sama sekali. Maksudku gini, nantinya tanahku kalau udah panen, kamu jangan iri hati. Oh, bilang, dulu tanah ini dikasih suamiku, bagian buat keluargamu. Xiaojan, kamu maksud apa? Siapa nggak tahu malu gitu? Lagi pula, siapa iri sama tanah jelekmu? Jang Weihua, aku saksi untuk keponakan Xiao. Kamu sekarang udah setuju. Tanah ini nggak hubungan sama kamu. Kami juga jadi saksi. Ini udah kebangetan. Apa cuma karena Xiaojan ngajak kalian benerin rumah? Kalian ini udah sama keluarga Xiao. Tanda tangan kontrak bud. Jang Weihua, kamu ngomong gimana sih? Apa maksudnya? Kami tanda tangan kontrak perbudakan. Gimana? Kamu sindir kami warga kelas bawah. Jangan kira kamu, istri kepala desa terus merasa hebat. Xiaojan ajak kami benerin rumah, dia kasih bayaran. Sebelumnya, Pak Lurah nyuruh kami pergi kerja di rumah Tuan Wang. 1 sen pun nggak dikasih. Masa sama aja? Ya, suamiku ini, kepala desa, Tuan Wang. Oh, itu statusnya apa? Kalian bisa bantu di sana. Keberuntungan kalian. Keberuntungan ini buat kamu. Mau nggak? Kamu ini bocah kecil. Berani lo lawan aku? Awas, aku robek mulutmu. Gimana? Mau main tangan ke anak aku? Jang Weihua, kamu gila apa sih? Ini teh bagus punya gue. Kamu kok langsung minum aja. Aku jadi istri kamu bertahun-tahun. Teh aja nggak dikasih minum. Sebenarnya ada apa sih? Ya gara-gara si Xiao 4 itu. Aku janji. Nanti di lahannya, hasil tanamannya, sama keluarga kita. Nggak ada hubungan warga sekitar. Pada setuju sama dia. Lahan jelek kayak gitu. Bisa tanam apa? Nggak mungkin lah. Sebelumnya udah ada yang nyoba. Kamu tahu nggak? Dia juga ngajak 8 warga desa bantu kerja, dikasih makan kenyang, sehari 5 koin. Kok nggak khawatir? Dia kayak gini, semua warga desa pada memihak dia. Kamu ini kepala desa, gimana mau lanjut? Ngapain khawatir? Pokoknya lahan itu nggak bakal bisa hasil. Mereka digaji berapa lama? Kalau show keempat nggak punya uang, nggak bisa bayar gaji, kamu bilang warga desa bakal? Pasti pada ngeroyok dia. Hah. Meskipun sering lewat sini, tapi sekarang mau di sini, lihat banyak ilalang, ini mesti dikerjain. Sampai kapan nggak tahu, lihat aja udah pusing. Iya, akar rumputnya dalam, waktu banyak. Apa maksudnya bawa kakek-kakek? Bapakku itu jago bertani. Bang Xiao sengaja setuju. Marahin, dia jadi, apa tuh, penasihat. Nawur lu ngomong, "Woi, aku ini udah tua. Saya jadi penasihat, keponakanku ngasih aku uang saku. Ya hanya uang tua nggak pikun. Aku memang mau bayar hutang budi nenek Wang. Lagi satu, lu juga jadi contoh. Ikut aku Xiaojan kerja, dapat makanan dan daging. Damn, ada takut apa? Gua duluan. Kita lakuin bertahap, bersihin dulu rumput ini. Anggap aja ini garuk tanah. Wah. Wah, si Xiao Xiao Lao Si. Kapan jadi segagah ini? Masih dipanggil Xiao Lao Si. Panggilnya bos. Bos. Aku baru pertama kali lihat. Bos sendiri turun ke ladang. Pada bengong ngapain? Nonton gue aja? Gerak dong. Siang nanti makan mie daging cincang, minyaknya jamin banyak. Apa? Masih? Gampang banget kan? Rumput yang udah dibersihin jangan dibuang, jangan dibakar. Lihat sana lubang yang aku suruh gali. Lihat, bawa semua ke situ, tumpuk. Bos, rumput busuk ini ditumpuk ngapain? Bikin lalat dan ulat, juga makan tempat. Nah, ini lu nggak ngerti kan? Ini namanya pupuk kompos. Rumput dan daun ini tumpuk di dalam lubang. Siram pakai air sedikit.
timbun tanah. Biar busuk. Busuk banget. Itu pupuk bagus. Bos, pengetahuan lo banyak banget. Rumput busuk bisa jadi barang berharga. Pasti dong. Ini namanya kotoran. Bisa jadi emas juga. Ikut gua kerja. Pasti dapat pengalaman baru. Dapat makan kenyang. Hai kalian lihat nggak? Tanah kosong Xiao Laosi. Bener-bener dia bikin rapi. Iya, pinggiran tumpuk batu. Lumayan mirip beneran. Dengar-dengar, dia beneran kasih mereka. Orang tua, sakit, cacat dikasih makan kenyang. Upah dibayar harian. Mau apa? Cari nama aja. Atau dia beneran yakin? Perbaiki tanah itu. Ngimpi aja. Tanah itu mah. Dasar tanahnya jelek. Cuma modal tenaga doang. Mau nanam? Ngimpi aja. Hui. Tapi aku denger-dengar, dia bikin pupuk apa? Ngubah rumput busuk jadi pupuk. Katanya hebat banget. Jalan sesat. Nanam harus pakai cara lama. Pakai pupuk kandang. Wah, aku lihat kamu itu iri aja kali. Kalau tanah itu beneran ditanami, Pak Kades itu bukannya ngasih hadiah ke orang lain. Mustahil. Tanahnya Xiao Laosi. Nggak mungkin ditanami apa-apa. Nggak bisa ya. Nggak aja. Wah, apa heboh banget. Ayo, ayo. Tante Jang ini sifatnya makin aneh. Nggak mungkin. Om, katamu matahari panas, suruh kita istirahat. Baru beberapa hari, tanahnya beneran udah berubah. Kayak sawah lain, udah sama. Bukan kayak sawah lain. Lebih bagus dari sawah lain. Om, cara kamu kerja dibanding yang berantem di ujung desa. Si air masih lebih garang. Om, capek nggak? Kape, ini baru mulai. Ya enggak? Semua ini lahan kita. Nanti Om beresin semuanya. Sampai rapi semua. Ditanami padi emas. Nanti, kalian mau berguling sesuka kalian. Terdeteksi inang. Kembangin produktivitas pertanian, investasi tenaga dan sumber daya, perbaiki lingkungan buruk. Tugas tahap, buka lahan dan tanam, evaluasi penyelesaian. Evaluasi selesai, penilaian, kelas A. Dapat hadiah lagi. Hadiah, optimalisasi khusus, paket benih tanaman, benih gandum tahan beku hasil tinggi, estimasi hasil per hektar naik. 500 suci barisi gandaan ada sampai kulong nahan, ding tinggi, udah diproses khusus, tingkat tumbuhnya tinggi, tunasnya rapi. Jumal ini pas banget buat 40 hektar standar penanaman. Sistem, aku sayang banget. Pupuk tradisional tingkat dasar, sama teknik perbaikan tanah, termasuk pupuk efisien tinggi, teknik lanjutan bikinnya, tepung tulang sederhana, sama pupuk dari sisa ikan daun, abu kuat awal beragam, pemanfaatan yang efisien, tanah tembok lama dan sendawa. Kenali sama murniin. Sistem, Kak Tongzi, kamu itu, kakak kandungku sendiri. Enggak, kamu orang tua keduaku. Ini bukan pertolongan pas, ini kayak di drop langsung. Teknologi pertanian, tim dukungan, ditambah gudang benih top. Om, kamu kenapa? Kok tiba-tiba ketawa? Ketawanya serem banget. Om, ini mah seneng banget. Kali ini beneran aku kaya raya. Aku mau jadi desa Shoge. Yang pertama, keluarga percontohan pertanian teknologi. 2 bulan kemudian, Berhasil? Udah jam berapa ini? Kamu masih minum teh? Enggak, ini bukan teh. Ini minuman keras, Pak Tua. Kok kamu minum minuman keras? bisa karena apa lagi? Karena tanahnya Xiao Laos. Nggak nyangka tanah jelek itu beneran berhasil dia tanami. Pak Tua, kamu udah tahu? Udah tersebar di seluruh desa. Masa aku nggak tahu? Apa? Bibitnya rapi kuat. 1 biji setara beberapa biji orang lain. Bilang bijinya emas, bilang dia dewa pertanian. Ada yang bilang apa aja. Sekarang orang di desa mau banget dia jadi kepala desa. Apa kamu cuma lihat aja? Dia Xiao Laosi sombong gini. Nggak lihat terus, mau gimana? Kamu bilang di depan umum, lahan ini nggak hubungan sama keluargaku. Aku iri aja, masa iya ngerampok? Tapi lahan itu mahal banget. Aku nggak tahu kalau mahal, gimana? Kamu beneran mau? Aku suruh rampok. Jangan bilang orang kampung, katanya dia dewa pertanian, meskipun dia bukan. Lihat aja cara dia mukul orang, berani kamu lawan. Masa nggak ada? Cara lain gitu? Nggak bisa dapat lahan itu? Setidaknya juga nggak boleh. Bikin dia sombong gitu, kalau Tuhan buka mata. Bisa ambil nyawanya, enak. Dasar pengidap TPC. Kenapa nggak mati dari dulu? Bosan ngomong apa? Setidaknya juga nggak boleh. Bikin dia sombong gitu, bukan yang tadi. Kalau aja Tuhan bisa buka mata. Bisa ambil nyawanya, enak. Diambil bagus, haha. Hahaha. Bapak tua, kamu nggak apa-apa? Masa kamu berharap Tuhan ambil nyawanya? Nanya. Aku nggak apa-apa. Tuhan nggak bisa ambil nyawanya. Pasti ada yang ambil. Maksudnya? Tunggu Xiao Laosi, waktu panen padi. Kamu bakal tahu. Lihat boleh, jangan sentuh.
Jangan injak. Aduh, kamu lagi pamer kuasa, paman ngelatih anjing, bukan buat kamu pakai gitu. Nggak juga. Paman, aku melindungi ada keluarga kita. Kamu benar. Daya, kamu idiom. Juga udah belajar bagus. Sekarang perang nggak bagus. Tadi kita ini bikin orang iri, juga bikin orang benci. Xiao Lao Si, kamu cuma sekarang sombong dikit. Kalau petugas pajak dateng, kayak lu bakal kena batunya. Hah? Paman, saudara-saudara, keadaan di ladang, kalian udah lihat sendiri. Jerah, payah kita. Harapan kita. Semua ada di gandum ini. Tumbuhnya bagus sih. Pasti bikin orang iri. Mulai hari ini, kita nggak cuman urus kerjaan di ladang, tapi juga harus jagain tanah ini, bener ya? Siang jaga bergantian, mata harus awas. Kalau ada orang asing mendekat, harus waspada. Malam tambah orang lagi. Aku bagu. Dan di antara kalian, yang kuat, jaga malam gantian. Om nggak masalah. Argo, mulai sekarang, kamu yang tanggung jawab tim patroli. Ingat, siang malam jangan kendor. Bawa ahuang, kelilingi batas tanah kita. Jalan beberapa kali, kalau ada gerakan mencurigakan, langsung teriak. Paham? Tenang aja, aku dan Agung adalah penjaga ladang gandum kita. Dewa pelindung, jamin bahkan seekor. Belalang mencurigakan. Bos, tenang aja. Tanah ini, kita, cangkul persangkul, buka tanah ini, bibit ini, adalah kita satu persatu. Tanam. Siapapun yang mau ganggu, tanya dulu cangkul kita, mau setuju. Iya, siapa berani datang langsung lawan aja. Suasana damai banget. Enak banget. Cui Xiao Xiao, anak keempat. Ada surat buat kamu. Kau tak cincau. Dari tahun lalu di padang gurun, nunggu kakak. Kak, selamatkan aku, sampai mati nggak lupa, budi baik ini. Ayahku sering banget nyebut-nyebut, kakak yang mulia, setiap mikir gimana caranya balas budi. Urusan kota lagi ribet banget. Dengar di perbatasan utara, lagi nggak aman. Kayaknya bakal perang, makin banyak pengungsi berdatangan. Sepanjang jalan nggak aman. Walau desa Kingshan di pedalaman, tetap waspada sekarang. Su Wanqing, katanya bakal perang. Enggak, bener. Kelihatannya dulu sempat diisyaratkan samar-samar, zaman yang mungkin yang dimaksud ini, ku sibuk nanam sayur, jagain anak. Hampir lupa. Zaman feodal yang kacau, di mana nyawa manusia nggak berharga kayak rumput. Kalau di kampung beneran susah tinggal, bisa bawa istri dan anak, pindah ke Qingdao sementara. Kakak pertimbangkan baik-baik. Demi keselamatan sendiri. Surat dari paman itu isinya apa? Siapa ngirim surat ke kamu? Keluarga kita di tempat lain punya teman juga. Dasar bocil ini, kok sekarang banyak tanya? Kamu kayak ensiklopedia berjalan. Ensiklopedia berjalan itu apa? Itu buku. Nanti aja dibahasnya. Musukan, ya Tuhan, hati-hati harga tuh. Kamu baca dulu, adik-adik main, aku mau mikir sesuatu. Ayo, kita main ke sana. Minta tolong keluarga Su. Cenakah di kota? Numpang hidup lihat muka orang, itu gayaku. Lagi pula bawa anak istri. Perjalanan jauh, siapa tahu, di jalan bakal ketemu apa? Pengungsi, tentara kalah, geng lokal. Tapi Su Wanqing, informasi dari surat itu nggak bisa diabaikan. Kalau perang, perbatasan runtuh, pengungsi di mana-mana. Yang relatif tenang ini juga susah selamat sendiri. Nanti, beras, keamanan jadi masalah besar. Panenku yang sedikit ini, ditambah halaman reot, bisa nahan pengungsi yang matanya merah karena lapar. Nggak bisa. Yang tumbuh di ladang ini bukan cuma makanan, tapi juga keluargaku, harapan untuk hidup. Jangan sampai kenapa-napa, kayaknya fokus nanam aja nggak cukup, mesti ada persiapan lagi. Yang tenang, hidup belum berapa hari, masalah udah datang lagi. Tuan, gandum sini udah hampir matang, aku datang. Ini, Tuan. Rasa bulir gandum ini, kena beratnya bikin kaget. Seumur hidup di ladang, nggak pernah lihat bulir gandum seberat ini. Wah, aku nggak lihat makanan sebanyak ini. Si Xiao Lao Si ini kayaknya beneran kaya ya. Tapi kok rasanya makanan kurang dikit nih. Ini masih kurang. Kelihatannya lebih banyak dari punya kita. Beberapa tahun ini di jumlah. Satu desa. Alam gak sebanyak ini. Takut bikin kalian kaget. Alah, Emma sama aku. Diam-diam potong banyak, disembunyiin di gudang bawah tanah.
Sekarang sombong dikit. Nanti pas penagih pajak datang, lu pasti kena batunya. Tuan nggak nyangka, kamu ternyata punya alat panen gandum juga. Masa nggak punya gandum sebanyak ini? Kalau orang tahu jumlah pastinya, nggak iri mati. Bos, semuanya udah dihitung. Total panen dari 40 hektar. Lebih dari 140 karung gandum. Wow! Per hektar, ternyata hasil panennya hampir 3,5 karung gandum. Zaman sekarang, sawah subur kelas 1 diolah dengan hati-hati, per hektar cuma 2 karung lebih. Ini lahan baru yang baru dibuka. Hasilnya banyak banget. Ajaib. Ini ajaib banget, bos. Kamu kayak dewa pertanian turun ke bumi. Dewa pertanian. Kak, kenapa mereka semua sujud ke Om? Apa Om jadi pejabat? Gak sama sekali. Dipanggil Dewa Tani, berarti banget. Itu loh Dewa Pertanian. Orang zaman dulu emang. Kalau ada sesuatu di luar akal sehat, langsung dianggap aneh mistis. Tapi ini bagus juga sih, biar mereka nggak bocorin. Ada bangun aja. Hasil panen hari ini, siapapun nggak boleh cerita keluar. Siapa yang berani banyak mulut, jangan harap lagi bisa kerja sama gue. Dan Mengerti. Lainnya tenang aja, ikut sama gue. Mau warga bisa kenyang, aku percaya dewa pertanian. Kami juga percaya. Di luar, jangan panggil aku dewa pertanian. Jangan bocorin identitas. Kalau sih, kamu keluarin berapa gandum? Mana gandumnya? Cuma segitu. Bohong lu, kelihatannya banyak gandumnya. Cuma segini hasilnya. Gimana lagi, Pak Kades? Kamu lupa kalau aku ini tanah yang baru dibuka, cuma panen 1 shi per mu. Iya, hasil 1 shi 8 dao per mu juga lumayan. Dibanding tanah baru, jauh lebih baik, hampir menyamai hasil tanah matang lain. Nggak nyangka, gandum Xiao Lao sih, cantik doang, nggak guna. Cuma segini hasil per mu. Paban pajak makin berat, ya pasti bangkrut. Nggak bener. Beneran cuma segini. Li Fugui, mau ngomong apa sih? Kalau beneran cuma 1 shi 8 du setelah bayar pajak, sehari-harinya nggak bakal cukup makan. Kamu masih sempat minum arak, makan daging di sini. Pajak seberat itu? Ekspresi kaget anak ini nggak kayak pura-pura. Kayaknya dia nggak tahu seberapa berat pajak. Iya juga, baru berapa lama pindah ke desa Xiaohe. Dulu kakak dan istrinya nanggung, aku baru dapat kabar. Anggota keluarga, kira-kira harus bayar. 1 shi 5 du. 1 orang 3 du. Udah cukup? Oh, bayar segini. Hasil panennya mana cukup buat makan? Nggak urut. Perintah dari pemerintah, bukan punyaku. Salah sih, ngapain? Aku suruh kamu duduk makan, kamu langsung aja ambil sumpit. Kamu masak banyak lauk gini, aku makan dikit. Kontak apa? Gua nih kepala desa. Kepala desa emang kenapa? Kepala desa bisa datang rumah warga, makan gratis. Gimana? Kamu, kepala desa, besar dari makanan kampung. Kamu! Itu pengemis? Anjing mati, mau ngapain? Biar aku kasih daging ke anjing, nggak bakal aku kasih. Kau! Kau, ambil pisau. Xiao Lao Si, tunggu kau mati lapar. Jangan peduliin Li Fugui, cepat duduk, Mak. Bos, kenaikan pajak dari kepala desa. Beneran nggak sih? Kayak, beneran. Tahun ini panen udah jelek, udah susah payah. Ikut kerja sama bos, dapat sedikit perak. Sekarang, semuanya dipakai beli beras buat nutup pajak gitu. Setahun ke depan, mau hidup gimana? Karena kalian semua udah ikut aku, Xiaozhan, maka aku anggap kalian orang sendiri. Pajak kali ini bisa aku tanggungin, tapi harus diam-diam. Di luar, tetap pura-pura miskin. Biar nggak bikin iri orang. Bos, kau mau kasih beras? Udah nyelamatin nyawa kami. Mulai sekarang nyawa kami jadi milik kau. Dengerin semua keluarga, Pak Lurah dari kantor kabupaten, suruh orang narik pajak, siapin beras kalian, serahin sesuai catatan, telat kena denda, nolak bayar pajak. Masuk penjara. Ayo, datang. Bos, sini. Tenang. Satu-satu, nggak boleh nyerobot. Wang Manjin, kayaknya nama keluarga Wang. Di kampung ini, wibawanya masih besar ya. Iya juga sih, biar aku udah tenar dikit, dibanding sama Pak Wang masih jauh banget. Apa sih hebatnya? Ya aja nggak tahu aturan. Nggak antre.
Kayaknya perjalanan kali ini ada juga hasilnya sih. Ada juga warga desa mulai sadar melawan. Cukup. Kalian pulang aja. Jelas, perak lebih manjur dari beras. Keluarga Wang berapa jiwa? Cuma ngasih segitu beras, jauh dari cukup jumlah pajak dia bayar. Lumajang lau liu 5 jiwa, tambah 5 do. Pajak beras 7, si 5 do. Yang kayaknya, benar kata Li Fugui, pemerintah bajingan ini nggak kasih orang hidup, kalau nggak punya sistem, nggak buka lahan, pajak aja nggak sanggup bayar. Penuh. Bapak lihat, udah cukup kan? Kamu bilang ini penuh. Nggak lihat kosong gede begini. Tambah lagi. Pak pejabat, ini. Ini masih nambah? Rumahku udah cepet tambah aja. Aku tambah. Aku tambah. Yang hilang banyak. Satu kati udah aturan turun-temurun. Ongkos, susut. Pak, beras baru aja dipanen. Keren banget. Mana ada ongkos susut? Rakyat pembangkang. Angkutan pasti ada yang hilang. Ongkos susut ini udah aturan dari pemerintah. Kamu berani protes? Tambah lagi satu, bangsat penghisap darah. Gue pasti berontak sama lu semua. Berasnya kotor, ada pasir. Tambah. Beras nggak memenuhi syarat, tambah. Berasnya terlalu lama, tambah. Tahu aku nyaris. Besok baru setor. Hari ini belum setor. Besok denda. Fly missing. Ini biar pajak. Ini mah rampok beras. Satu tendang tambah, satu batu beras. Bisa kasih 1 batu setengah. Ini bikin orang mati. Ini nggak mau hidup lagi. Pak Juragan belum jauh. Kasio, aku tetap saranin kamu. Kamu siapin lebih banyak beras. Kalau nggak, besok susah. Li Fugui, kamu maksud apa? Mau main sama petugas pajak? Nyusahin majikan? Ngawur, aku niat baik. Nggak perlu pura baik. Kakiku, anjing! Berani injak aku? Sob. Mari berusin. Kok aku nggak tahu? Kalian lihat kan? Ciao Chan. Kamu cuma sombong sekarang. Berasnya bayar, aku lihat kamu gimana? Beneran? Sambungan agak longgah. Dia bisa lawan keras. Juga kan berarti nggak bisa cari cara. Xiaolao sih. Rumah tangga 6 jiwa. Wajib bayar beras 9 batu 5 do. Ditambah denda 1. Tendangan nggak ada efek. Pak, Juragan, tendang udah selesai. Cukup? Belum. Ini nih beras lama. Ngapain ketawa? Ketawa lagi. Ikut ke kantor. Tuan, Xiao Lao Si baru buka lahan. Mana dari beras lama? Kamu? Masih ada masalah? Tuan pasti udah dengar. Tengah malam antar babi hutan. Nggak sengaja. Nyasar ke rumah orang. Anjing, kamu ancam aku? Keping manis. Anak ini bahkan bisa cambuk aku. Sudahlah. Anak ini galak. Nggak perlu demi Li Fugui buat musuh sama dia. Kamu beruntung. Biaya susut 1. Cepetan. Bukannya sudah deal. Beras. Habis Xiao Lao Si. Anjing. Kamu malah nyuruh aku. Siapa suruh dia beruntung? Pokoknya udah nambahin. Mau gimana lagi dari aku? Nggak berani. Cuman, nggak, Pak. Capek. Nggak bisa ambil makanan bocah itu. Saya nggak habis dikeruk. Tapi, makanan segitu sih. Pasti nggak tahan lama. Kita nyimpen makanan banyak. Aku seneng banget. Senang apaan sih? Ini bukan daging. Bukan gula. Kok bisa mikir gitu? Bisa kenyang, udah bahagia banget. Tahun lalu pas begini. Keluarga kita masih kelaparan. Kalau punya makanan sebanyak ini. Udah lewat semua. Sepatu baru beli berapa lama?
Udah robek. Buktinya cuma makanan aja nggak cukup. Minyak garam kecap jarum benang. Sama anak-anak nakal itu, baju sepatu makin mahal. Yang mana yang nggak butuh duit? Udah pada pergi aja dari sini. Besok aku ambil sedikit ke kota, ditukar jadi uang tunai. Beliin kalian permen. Pak, jangan dijual. Kalau dijual nanti kita lapar. Jangan buru-buru. Yang aku jual itu, beras cadangan kelihatan. Punya beras di tangan, hati tenang, nggak panik. Aku paham kok, mana mungkin aku buka-bukaan. Kalau mau jual, harus nunggu aman dulu. Jual pelan-pelan. Ada yang aneh di jalan ini. Biasanya suka ketemu warga pikul barang ke pasar. Hari ini sepi banget. Kasihanilah, Pak. Kasih makan dong. 3 anakku hampir mati lapar. Dia pikir aku suci. Tapi bocah ini udah sekarat. Lapar mau mati. Cepat pergi. Orang baik, kasih aku juga dong. Kasih aku, kasih aku. Minggir, siapa yang mendekat lagi? Jangan salahin gue kalau nggak sopan. Aisyah, kami masuk. Oh, pejabat. Miri makan di kota. Iya, kami nggak jahat. Minggir semua. Pak Bupati sudah perintahkan. Pengungsi nggak boleh masuk. Berani serbu gerbang lagi. Dia nggak perampok, langsung dibunuh di tempat. Nggak pandang bulu. Kamu mau ngapain? Bang Tentara, aku dari desa Sungai Kecil. Datang ke kota jual kelebihan beras buat uang belanja rumah. Masuk aja. Cepetan, jual barang. Terus cepat pergi. Kota sekarang lagi nggak aman. Jangan keluyuran. Sini bukan anaknya keluarga Wang. Itu Pak Wang, si pembukunya. Sempit banget dunia ini. Feng Yuliang Hang ini milik Bos Wang. Wah, ini kan adek Xiao. Gimana? Mau jual beras juga? Panen tahun ini lumayan. Cuma cari makan aja. Lagi ngapain melamun? Bantu timbang beras adek Xiao, cek mutunya. Bang Wang, gandum bagus, kering banget. Lumayan. Dia kita satu kampung. Aku kasih harga pas, 1 si gandum, 700 koin. Gimana? Ini namanya ngerampok kan? Di pasar minimal 900, harga ini terlalu murah nggak sih? Di pasar nggak segini. Harga pasar ya harga pasar. Kami Feng Yuliang Hang punya aturan sendiri. Kalau gandum kamu, kelihatannya lumayan. Tapi butirannya kurang berisi. Hasil tepungnya nggak banyak. Kari masalah ya? 1.000 koin udah nggak rendah. Kalau kamu rasa rendah, coba tanya ke toko lain. Lihat zaman sekarang, siapa lagi yang bisa dibanding kita Feng Yu Hang beli lebih banyak? Ini udah pasti banget. Toko beras kecil lain nggak berani saing sama keluarga Wang. Nggak usah repot Pak Kuntan. Gandum aku bijinya nggak berisi. Takut nggak cocok sama selera Tuan. Aku bawa, coba untung di tempat lain. Bang Wang nggak mau beli? Tahun ini susah cari gandum. Si bocah ini bawa. Jelas-jelas gandum kualitas terbaik. Kira aku nggak tahu? Si bocah ini dendam sama Tuan. Tuan nggak punya dendam sama uang. Kita beli aja lebih banyak gandum. Gandum bakal naik harga. Kita lepas aja. Tuan pasti. Tuan nggak akan, kan? Pergi kasih tahu toko beras lain, semua nggak boleh beli gandum, nggak ada yang beli, dia pasti balik sendiri. Anjing! Oh deh kong kali kong. Lihat aku, satu toko beras, berani beli gandum aku. Ini masa aku balik. Terima harga murahnya. Kosong. Kamu, Kak Xiao orang penting, gampang lupa. Aku Zhang Jingshuan. Pemilik Linglong Ge. Kak Zhang! Kak Xiao ini datang ke kota jual gandum. Nggak nyangka ketemu orang yang punya dendam sama aku, yaitu Wang Manjin. Jadi nggak laku. Kalau Kak Xiao mau, aku bisa beli. Linglong Ji masih perlu beli gandum? Linglong Ji banyak orang, perlu makan dong. Pengungsi merajalela sekarang, harga beras mau naik, pasti aku gambar lebih banyak. Changja, pinter dong. Kak Xiao, kelebihan pujian, 1 tael per... Dio. Tuan, panggil saya. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan mukul saya? Xiao Lausi, hari ini apa kamu datang ke toko beras Feng Yu, jual beras? Tuan, tuh, tahu dari mana? Apa si kecil batu atau si Dok Ek yang ngadu? Bukan keduanya. Itu, Linglong Pavilion.
Kok bisa tahu soal ini? Xiao Laoxi udah jual beras ke Zhang Jingxun. Anak itu malah pamer ke aku, bilang aku kelewatan beras yang berkualitas bagus. Menurut kamu salah siapa? Aku nggak tahu. Tuan, aku nggak suka lihat dia, jadi aku nekan harganya. Siapa sangka dia langsung pergi begitu aja. Aku juga nggak tahu kapan dia dekat-dekat sama kepala toko Linglong Pavilion. Aku nggak tahu. Tapi anak itu ternyata masih punya stok beras. Dikeluarin buat dijual. Berasnya bagus banget. Panggilkan Li Fugui ke sini. Saya segera pergi. Tuan Wang, ada yang bisa saya bantu, Tuan? Li Fugui, sekarang kamu anak buah Xiao Laoxi. Tuan Wang, maksud Tuan ngomong gitu? Siapapun musuh Tuan, pengen banget bunuh Xiao Laoxi. Mana mungkin aku jadi anak buah dia? Terus kenapa kamu nggak bilang soal jual beli beras? Ini pun beras, pajak berat, dia bayar lumayan banyak, jadi berasnya nggak seberapa, simpanan nggak bakal lama. Kenapa dia jual beras? Dia datang jual beras. Masa dia nggak bisa ngatur rumah tangga? Mungkin dia jual semua berasnya. Selamat, Pak Wang. Selamat apaan? Coba pikirin. Pak Wang, Xiao Laoxi jual beras buat dirinya sendiri. Semua berasnya dia jual. Dia sendiri bisa bertahan berapa lama? Kayaknya dia tahan lama. Dia udah deket sama orang dari Linglong Ge. Linglong Ge ada. Di belakangnya ada pejabat provinsi. Aku aja nggak berani macam-macam. Menurut kamu dia bisa mati? Xiao Laoxi rezekinya gimana? Kok bisa nggak? Orang besar kayak gitu. Kayaknya aku nggak boleh terlalu mempersulit dia. Li Fugui, jangan kira aku nggak tahu. Kamu mikir apa sih? Saya, Pak Wang, aku nggak mikir apa-apa. Aku cuma mikir, kok Xiao Laoxi belum mati? Dia mau mati. Maksudnya apa, Pak Wang? Bilangnya nggak mati. Gimana kalau pengungsi? Atau perampok gunung? Tahu Xiao Laoxi punya beras, dia bakal gimana? Tapi dia nggak punya beras. Punya beras atau enggak? Aku yang menentukan. Makasih banyak, Tuan. Mantan. Aku ternyata masih manusia kayak gini. Tapi kemampuanku cuma segini. Cuma bisa ketemu, sedikit-sedikit nolong. Jangan rebut, semua ada. Semuanya bangun. Aku cuma bisa bantu kalian Aku juga cuma... Kamu bisa bikin kita makan? Kita udah berterima kasih. Kalian dari mana? Kok bisa begini? Kami dari Jiangcheng di utara. Ngungsi. Udah nggak bisa hidup lagi. Jiangcheng, jaraknya nggak terlalu jauh. Kota perbatasan yang penting ya. Ada apa di Jiangcheng? Ya gitu deh. Orang barbar dari utara. Nyerang lagi, mereka itu terkutuk, naik kuda, bawa pedang. Lihat barang langsung dirampok. Lihat orang langsung bunuh. Iya, di luar tembok kota. Banyak desa dibakar habis. Rumah sama tanah keluarga aku udah nggak ada. Dai, Ergo, sini. Kalian Om, kenapa? Kok buru-buru banget? Kali ini barbar banyak, serangannya ganas. Jiangcheng hampir nggak tahan. Kalau nggak lari, bakal mati di pedang barbar. Banyak banget yang mati. Mati. Perang di perbatasan, perampokan barbar. Gak heran pengungsi makin banyak. Awalnya kukira zaman kacau ini bisa tenang di satu tempat. Sekarang cuma bisa bilang, aku terlalu naif. Makin banyak pengungsi datang, keamanan bakal makin buruk. Bahkan bisa terjadi kerusuhan. Kuperi makanan, perkuat pertahanan, organisasi warga untuk bela diri, latihan. Kamu sebenarnya kenapa? Kok muka kamu? Aku nggak apa-apa. Dengar? Mulai hari ini, tanpa izin gue, nggak ada yang boleh keluar halaman. Kamu, jaga mereka. Pintu kunci rapat. Kenapa, Om? Kan kita nggak boleh main keluar? Masa sekarang masih kepikiran main? Luar banyak orang jahat. Rampok makanan sama anak. Dengar nggak? Dengar. Kalian diam di rumah ya. Aku harus keluar kasih tahu yang lain. Soalnya sih kamu gila. Malam-malam nggak tidur. Bangunin warga. Buat apa bangunin semua orang? Kamu nggak tidur. Yang lain masih mau tidur dong. Iya. Pamer apaan sih? Kepala desa itu lakiku. Li Fugui, kamu kayak gini. Nggak kelihatan kayak... Baru bangun tidur. Aku hari ini nggak ada mood buat ribut sama kamu. Ini nggak punya niat lain. Kalau nggak, aku nggak masalah bunuh kamu duluan. Aku kepala desa. Bunuh aku. Pemerintah nggak lepasin kamu. Pemerintah sekarang lagi sibuk urus diri sendiri aja. Siapa peduli kamu kepala desa? Sekarang suku serigala serang perbatasan, kota Jiang dikepung. Pengungsi berdatangan kayak lebah. Awas aja. Orang barbar pasti datang merampok. Masa sih? Kalau beneran datang, nggak ada kabar. Ngomongnya bikin takut doang. Perang di utara masih jauh dari sini. Itu beneran. Aku lihat pengungsi di jalan. Beberapa pengungsi aja bikin kamu ketakutan. Nggak nyangka, Xiao Laoxi penakut banget. Kita pulang. Tidur itu lebih berarti daripada dengerin dongeng, Pak Tua. Beneran kita pergi gini. Kata Xiao Laoxi bener. Pasti nggak mungkin bener. Aku kan baru pulang dari Tuan Wang. Kalau beneran, masa diem aja?
Masa sih, kalau beneran datang, nggak ada kabar sama sekali? Bener banget, aku Xiaozhan, kapan pernah bohong? Kota Jiang udah diserang suku serigala, orang barbar udah nyerang, para pengungsi ngomong sendiri. Terus kita gimana dong? Pemerintah nggak urus. Gerbang kota udah tutup, pengungsi nggak boleh masuk, ngarep mereka, udah telat banget. Nah, kalau Pak Wang, kamu nggak lihat? Li Fugui, mukanya penuh nggak percaya. Mungkin dia pura-pura, para pengungsi nggak bakal datang. Dak Meng mana? Sekarang, cuma kita yang bisa diandalkan? Tugasnya bilang, pinggiran desa Xiaohe bikin sistem peringatan dini yang efektif dan sistem pertahanan, tingkatin kemampuan desa ngadepin pengungsi dan kelompok bersenjata. Sistem kasih tugas pas begini. Kejadian kali ini, nggak main-main. Tapi soal bahan strategis, aku tertarik sih. Kira-kira apa ya? Ya Tuhan, gimana ini kalau barbar beneran datang? Kita diam semua, kumpret. Nangis-nangis nggak ada gunanya. Apa nangis ngusir barbar? Atau bikin pengungsi kenyang? Sekarang, kita nggak ngarepin pemerintah. Juga nggak ngarepin orang lain yang bisa diharapin. Cuma diri kita sendiri, cangkul dan golok di tangan. Pikirin gentong beras kalian. Pikirin dirancang kalian. Istri dan anak. Kalian mau lihat sendiri, mereka jadi gila karena lapar. Dirampok habis sama pengungsi. Atau dipenggal lehernya sama orang barbar yang nggak pandang bulu. Ditebas kepalanya. Atau kalian kayak laki sejati, angkat senjata, usir para bajingan. Adang di luar desa, bos. Bukan, Kak Xiaoxi. Gue ikut loh, betul. Nggak bisa nunggu mati. Lindungi desa. Ikut kau. Baik. Kita kerja sama kepung desa, gali parit, pasang jebak. Tur orang jaga ronda, gue yang pimpin kalian. Gue bahkan raja babi hutan, ada bisa gue tikam sampai mati. Masa takut sama beberapa orang kelaparan, yang jalan aja udah susah. Bahkan kalau orang barbar datang, pasti kita bikin dia kehilangan beberapa. Tuan, mobilisasi warga selesai. Pasukan pertahanan udah jadi. Hadiah transfer pengetahuan. Panduan bikin formula sederhana. Sistem, kamu keren banget. Aku mulai bagi tugas. Hari ini, kita langsung bangun satu garis pertahanan. Kak Xiao, desa kita miskin banget. Nggak punya besi, nggak punya bata, nggak ada apa-apa. Ini bener bisa nahan barbar? Masa sih nggak ada? Setidaknya kita masih punya kayu, batu, tanah. Kalian pergi ke persimpangan utama di pinggir desa, gali lubang jebakan kuda dan jebakan. Caranya gimana? Aku kasih masih kurang. Hadapi kemungkinan pengungsi nggak beraturan atau gerombolan kecil barbar perlu cara lebih spesial. Ada barang-barang busuk ini. Bukankah ini yang terkenal dalam perang pertahanan kota kuno? Senjata biologis legenda emas cair? Meskipun menjijikan, tapi efeknya luar biasa. Air mendidih ditambah kotoran, luka bakar plus infeksi. Pasti bikin orang nggak lupa. Kak Xiao, kamu ngeliatin dosen ngapain? Liatin barang bagus. Farmasi urusin di beberapa lokasi penting di balik tembok rendah desa. Bikin tungku darurat, pasang panci besi terbesar yang ada di desa, rebus air. Terus suara orang ambil kotoran jamban. Buat apa? Kalau ada yang nggak paham situasi, mau manjat tembok, kasih dia 1 sendok panas, kamu bakal tahu gunanya, pasti dia seumur hidup nggak bakal lupa. Terdeteksi ada inang, pakai cara pertahanan nggak biasa. Caranya kasar asal-asalan, kocok sama situasi sekarang, juga sumber daya yang ada, buat konflik kecil, cukup punya efek gentar, sama hasil bunuh nyata, dinyatakan efektif. Sistem kampret ini, kok jejik sama aku kotor? Kotor ya kotor aja, yang penting ada hadiahnya, sistem aja ngakuin. Harus dilanjutin. Udah malam-malam gini, ngasih orang tidur nggak? Biar dia kerja. Tak, meski bandit nggak bunuh dia. Orang kampung, disuruh kerja banyak, warganya juga bisa robek-robek dia. Semua bangun. Siap. Kasih kalian tugas penting di pinggiran kampung, perlu dipasang garis jaga, biar orang jahat nggak nyusup diam-diam. Aku sini gitu, kami bertugas di kampung, dekat rumah kita. Bikin suara-suara. Suara-suara itu yang kayak petasan gitu, pas tahun baru. Aku pernah lihat orang main, seru banget. Petasan apaan sih? Mana ada petasan? Pakai ini. Perhatiin ya. Gini, begitu digerakin, lonceng bunyi. Bambu sama botol tanah, pakai benang tipis, gantung bawah atap, di dahan pohon, ujung benangnya, diatur dengan pintar, di jalur mungkin dilalui, orang lewat kena benang. Barang ini jatuh. Bunyi, ngerti nggak? Dia, kamu yang pimpin. Aku, tangan cekatan. Kamu gantung yang tinggi. Sanua, Sia, bantu kirimin 5. 5 ya tugasnya. Imut-imut naikin semangat. Mampu selesaikan tugas nggak? Anak-anak, kalian capek ya? Bangun ini picu efek rahasia. Semangat penjaga rumah naik 1. Peringatan simpel, sistem udah selesai dipasang. Ada apa sama desa ini? Kok banyak banget sih? Barang aneh-aneh. Tunggu aku balik. Aku mau bunuh Wang Manjin, orang barbar bakal datang. Dia berani nipu aku. Katanya orang kampung. Orang sakit gak guna. Hasilnya gimana? Aku nggak bakal lepasin dia. Kak Xiaoxi, cara kamu bener ampuh. Air Imas itu mantap banget. Aku traktir mereka sup panas. Enak kan rasanya?
Kayak aku dengar. Kamu ngomong Wang Manjin? Kayaknya aku juga dengar. Maaf, Bang, aku salah. Lepasin aku dong. Iya, Wang Manjin. Dia bilang perampok gunung. Desa Xiaohe punya beras. Apalagi Xiaozhan, si Xiao Kimpat, rumahnya nyimpen banyak beras. Ngako. Kak Xiao sih. Di rumah mah nggak banyak beras lagi. Pemerintah sialan ambil semua. DMB. Si Wang Manjin nipu aku. Kamu si Xiao keempat. Lepasin aku dong. Kami juga terpaksa jadi rampok. Sebenarnya para barbar. Sebenarnya sih, rampok di dekat kota Jiang, sepanjang perjalanan, minggat dari kota Jiang karena bencana. Tolong kasih kami jalan keluar. Kalian harusnya cari hidup di rumah Pak Wang. Kampung kami ada berapa beras? Rumah Pak Wang banyak beras. Makasih Bang, kasih tahu. Selamat bos, berhasil usir serangan pertama. Semangat warga desa naik, sistem pertahanan terbukti efektif sementara. Pemeriksaan hadiah, menara panah kayu modular, metode bikin dan bahan baku. Ternyata bandit gunung. Aku kira tadi barbar. Jangan lengah, meski mereka bandit gunung. Tapi mereka bilang, barbar sebentar lagi datang. Waktu kita mepet. Aku kasih tahu kalian cara bikin benteng pertahanan baru. Semua sudah paham? Jangan pada melongo aja. Ribet bikin pusing. Intinya sih, kayak main balok. Pasaknya udah dikasih DNA jelas. Ikutin pola aja. Siapa aja bisa ngerjain. Tiang ya tiang, dinding papan ya, dinding papan. Platform ya platform. Kita bikin sendiri, nanti digabung satu. Gue nggak minta banyak. Dalam 3 hari, setiap sudut. Berdiriin buat gue. Bos, ini beneran bisa jadi. Kelihatannya rawan banget. Rawan? Ada kayu siap pakai. Gambar rancangan yang udah jadi. Dan masih banyak orang hidup. Kalau masih nggak bisa berdiri, mending langsung. Tabrak tahu aja bunuh diri. Bos, maksudku bukan gitu. Aku ngerti kamu ragu. Kalian juga ragu. Tapi, pertempuran pertama kita sudah menang. Dengerin aku, salah nggak? Nggak salah. Dengerin aku, kita kalahkan barbar. Sekarang, kita tinggal kerja keras. Istri, kok datang? Ada masalah. Keluargaku di desa Xiaoli. Ada dapat kabar. Pengungsi rampok. Makanan diambil habis. Bahkan ayam petelur. Beberapa ekor dicuri. Orang tuaku ketakutan sampai sekarang. Masih rebahan di atas ranjang. Nggak bisa bangun. Zaman begini. Gimana? Pengungsi udah dirampok. Artinya mereka udah kelaparan banget. Tapi belum sampai tahap bunuh orang dan bakar rumah. Kampung Sungai Kecil udah siap, nggak boleh kasih, mereka gampang dapetin. Lihat nggak, barang ini ditegakin, jadi kayak mata, juga kayak taring. Siapa yang pasang taring, giginya copot, pulang bilang ortumu, biar mereka tenang. Kampung kita kalau bersatu, jadi kayak tulang keras, nggak gampang dikunyah. Nanti kalau di sini udah aman, aku cari cara dapat makanan, biar kamu diam-diam bawa pulang ke kampung halamanmu buat darurat. Tapi sekiat jaga mulut, jangan bilang siapa-siapa. Masalah pengungsi udah di depan, Kampung Sungai Kecil bukan pulau terpencil. Kalau mau beneran berdiri, butuh semua kekuatan. Pak Tua kok belum pulang? Kata Tuan Wang, masih mau ngirim orang untuk menyelesaikan Xiao Laoxi? Keberuntungan Xiao Laoxi, kok bagus banget, bahkan gerombolan gunung gak bisa bunuh dia. Nggak ada yang bisa selesain Xiao Laoxi. Maksudnya? Aku cari Tuan Wang. Ternyata, rumah Tuan Wang kosong. Orang udah pergi. Ini pertanda apa? Pertanda omongan Xiao Laoxi, itu bener. Orang barbar beneran mau datang. Kalau nggak, Wang Manjin yang begitu pintar, nggak bakal ninggalin usaha di kap. Terus kabur. Aku di jalan juga nemu pengungsi, makanya pulang kacau begini. Terus sekarang gimana? Orang barbar beneran datang? Kita di rumah gimana dong? Kamu lari kemana? Aku minta tolong Xiao Laoxi. Dia kan lagi bikin benteng pertahanan. Dia bisa tahan kan? Aku minta dia lindungin kita. Jangan pergi, lupakan dulu soal dia bisa atau nggak melawan para barbar. Dengan hubungan kita sama dia, minta tolong padanya. Selain dicemoohin, kayaknya dia nggak bakal bantu kita sama sekali. Terus gimana dong? Uang desa yang dikumpulin, di tempatku juga masih banyak. Tapi, tanah kita, Skong masih mikir tanah? Nggak lari, nyawa hilang. Kita lihat aja, Xiao Laoxi sama kelompok itu, warga desa yang bikin onar, gimana mereka dipotong-potong barbar. Ini kerja sampai kapan? Nggak ada habisnya. Pengungsi datang atau nggak? Belum pasti. Mending kecapean mati sendiri, nggak kerja lagi. Kalian ngapain? Waktunya mepet, harus cepet-cepet kerja. Kalau nggak mau kerja, boleh. Satu desa, Laoxi, Li, kan bukan kades, lu nggak bisa main tangan gue. Gue taruh kata di sini. Desa Xiaohe sekarang kayak belalang di satu tali. Mau cari enak boleh. Skrek bungkus selimut lo, pergi. Di luar desa banyak banget, tempat kosong, kalian sendiri, bilang baik-baik sama pengungsi, tapi kalau mau tinggal di desa, makan beras desa, dilindungi desa, harus ngeluarin tenaga buat gue, siapa lagi berani di saat penting, bikin masalah buat gue, males-malesan. Ini contohnya, gue baru potong kepala. Lebih banyak dari yang lo lihat, jumlah pengungsi yang lo lihat, tambah kalian buat tumbal bendera. Mau mati ya?
cepetan bangun kerja. Bos, tenang dong. Mereka udah capek banget. Orang baik gak bisa pimpin perang. Sekali lagi, perang. Kendor dikit, mungkin harus mati. Dengar, aku tahu kalian capek takut. Tapi cuma andelin takut doang gak bakal bisa jagain kampung. Jaga. Apa untungnya? Untungnya, gue bawa kalian kayak Kak Xiaoxi, kamu bercanda, ya? Kampung Xiaohe kita miskin banget, gimana mau kaya? Kenapa pengungsi datang? Karena nggak ada makanan. Zaman sekarang apa yang paling berharga? Makanan garam besi, kampung kita dekat gunung air. Ini adalah sebidang, tanah bagus. Benar kata Kak Xiaoxi. Mazi, kamu tahu apa yang Kak Si bilang? Pokoknya Kak Si selalu benar, dia nggak pernah nyakitin aku. Apalagi nyakitin kampung. Iya, aku nggak bakal sakiti kalian. Asal kita kali ini jagain, bikin lawan gentar. Gue bawa kalian kayak... Lihat punya, gue yang 40 nggak? Hasil gandum di sisi, prioritas buat yang kerja keras. Nanti kampung kita bersatu, garap sawah usaha sampingan. Hidup pasti lebih baik dari sekarang. Tapi harus tahan dulu. Gue jago berburu, ngerti kenali tanaman obat, juga ngerti gimana dari gumpalan tanah, cari makan. Setelah kita usir pengungsi, gue ajarin kalian pasang jebakan, ambil hasil hutan, tanam tanaman tahan kering, hasil panen kita, kulit hewan dan obat-obat. Bisa diam-diam bawa, tukar urusan perdagangan keliling buat garam, tukar besi dan kain, kampung lain banyak mati kelaparan, kampung kita nggak cuma kenyang, tapi juga punya sisa. Kak Xiao sih, nggak Kak Xiao, ini beneran bisa jadi. Ngaco. Gue, tapi syaratnya, lewatin dulu situasi ini. Kita kumpul jadi satu, jaga kampung. Nanti hasilnya semua dapat bagian. Siapa yang kerja keras, waktu bagi-bagi keuntungan, dapat lebih banyak. Siapa yang jadi pengecut, jangan harap dapat daging, malah kuahnya aja nggak ada. Ayo ikut kata Kak Xiao, jaga hidupnya. Siapa yang malas-malas? Berarti lawan satu kampung. Kepala desa kabur. Kau bilang siapa yang kabur? Kepala desa, Li Fugui. Dia bawa istrinya, anak-anaknya, sama hasil kampung juga. Kabur. Di rumah udah nggak ada apa-apa. Li Fugui sialan. Dia pasti udah tahu bakal ada serangan, jadi kabur duluan. Orang kayak gitu, udah kabur ya udah. Dia nggak pantas jadi kepala desa. Betul, Li Fugui nggak pantas. Jadi kepala desa kita, nggak cuma nggak pantas, bahkan jadi warga desa Xiaohe juga nggak pantas. Iya, tapi hasil kampung, semua ada di tangannya. Uang jual tanah kampung selama ini, dia bilang dia pegang dulu. Kita pikir, dia paling nggak kan kepala desa. Pindah kuil nggak bisa kabur, kan? Kenapa panik? Di luar banyak pengungsi sama orang barbar. Aku yakin dia bakal tentu aja. Kalau dia masih hidup, bukannya masih ada tangan. Yang tadi aku bilang, bukan omong kosong. Jaga kampung, kampung kita bisa jadi kaya raya. Beneran ada yang datang. Dengar suaranya itu orang barbar. Aneh, kampung ini udah dapat info ya? Kok nggak ada lampu sedikit pun? Sepanjang perjalanan kita, nggak pernah ninggalin saksi hidup. Mungkin desa ini miskin, nggak ada yang nyalain obor, juga nggak ada yang nyalain lampu, ya? Miskin kenapa? Pasti ada untung dikit, setidaknya. Ada cewek cantik juga oke. Wah, ada jebakan! Teman-teman, serbu. Amazi, orang-orang biadab ini, kuda-kudanya di mana? Bang Pat udah atur semuanya. Metode perawatan yang kamu bilang juga udah dipakai semua. Kamu ternyata curi kuda kita. Ternyata masih ada yang biadab yang belum mati total, ya. Zaman kacau udah mulai. Nggak punya kuda nggak bisa. Kita beneran kalahin biadab. Biadab nggak seseram itu. Katanya serem. Semua pada nangis ketakutan. Kalau bukan karena Bang Empat, kita semua bakal mati. Xiao sih, kamu? Kamu ternyata beneran beresin biadab. Oh, aku kira siapa. Ternyata Pak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa. Gimana? Dunia luar nggak cukup seru. Kalian mau balik ke desa Xiaohe? Kamu ngapain? Farmasi, gue ini kepala desa. Desa Xiaohe kami nggak punya kepala desa kayak kamu yang nggak peduli warga, malah bawa lari harta desa kita. Kepala desa? Iya dong, kami nggak punya kepala desa kayak kamu. Berontak. Ke kepala desa? Harta desa apa? Itu punya gue, percaya nggak? Gue panggil Tuan Wang, orang-orang kayak kalian, semuanya dibunuh. Pergilah. Kami nggak takut sama kamu. Li Fugui, jangan gue jangan ibu lagi. Meskipun Wang Manjin juga bukan apa-apa. Tapi Wang Manjin pasti udah kabur. Kok kamu tahu? Tentu aja tahu. Orang barbar udah nyerang sampai. Kampung kita Xiaohe. Masa mereka lepasin kota kecamatan? Wang Tuan pengecut kayak gini. Nggak kabur, mau mati. Cuma nggak tahu. Dia selamat kabur nggak? Li Fugui, kamu masih bertahan buat apa? Udah nggak ada, perak kita bawa keluar. Dihabisin pengungsi. Mau ambil balik, malah ketemu barbar. Hua, Mingzai, Gowe, semua nggak ada. Xiao Lao Xingga, Xiao, adikku, Kak Xiao. Aku tahu kamu jagoan. Kamu matiin bandit gunung sama barbar. Semuanya udah diberesin. Kamu biarin kami pulang. Boleh ke kampung. Kumohon, Li Fugui. Bengkong ngapain? Ikut aku, minta tolong Kak Xiao. Minta tolong dia? Nggak mau? Paling mati juga. Ya udah kamu mati aja kali. Usir mereka dari Xiaohe. Sekarang, kampung Xiaohe nggak mau mereka? Lepasin aku. Lepasin, aku kepala kampung. Aku salah. Di luar serem banget. Kumohon sama kalian.
Demi satu kampung, lepasin kami, biarin kami tinggal. Iya, Kumohon biarin kami tinggal. Kalian ikut uang manjin, waktu kalian sewenang-wenang, kok nggak mikirin. Kita satu kampung? Bawa pilih. Jangan. Barber udah beres, nggak bersihin tempat kejadian. Ngapain ngelilingin aku? Keempat, nggak cocok kali. Ini panggilan hormat. Keempat, kedepannya kamu jadi kepala kampung kami. Iya, kita semua segan kamu. Pengen kamu jadi kepala desa. Nggak harus kepala desa. Pokoknya kamu pemimpin kita, nanti kamu suruh kita ke timur, kita nggak bakal ke barat. Tapi kak, nggak gampang jadi kepala desa. Mereka udah lupa kita. Keempat, iyain aja deh. Iya, mulai sekarang. Kamu bos kita. Kalian segitu pengennya aku jadi pemimpin? Ya udah, aku iyain hore. Wah, mantap. Tak, agau, sarwa, sia, wu. Di sini, titik awal keluarga kita. Ngomongin titik awal. Kita mau rebut dunia.